Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Baru-baru ini muncul pernyataan tegas mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait sikapnya terhadap PDIP. Ia mengatakan bahwa selama ini dirinya memilih diam ketika dihina dan dicela. Namun, kini Jokowi sudah memperingatkan kepada bekas partainya itu jika rasa sabar ada batasnya. Peristiwa ini membuat masyarakat kembali merasakan adanya ketegangan antara Jokowi dengan PDIP. Situasi ini semakin memuncak usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto diciduk oleh KPK. Benarkah ada masalah yang belum selesai antara Jokowi dan PDIP? Seberapa besar pengaruh status hukum Hasto Kristianto terhadap perseteruan ini? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama redaktur pelaksana Detik News. Sementara itu, jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan menghadirkan Dr. Andreas Kurniawan. Lulusan Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Indonesia itu akan memaparkan kisah di balik buku terbarunya yang berjudul Seorang Wanita yang Ingin Menjadi Pohon Semangka di Kehidupan Berikutnya. Benarkah buku dengan judul unik ini adalah kisah nyata yang ia tulis kembali? Temui Andreas Kurniawan dalam Sunset Talk sore nanti. Ikuti terus ulasan mendalam berita hangat Detikom lainnya secara langsung hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sore ini. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Sore hari ini walaupun sore-sore semangatnya harus semangat pagi. Iya, karena kita nggak mau jadi orang yang ambiar. Sekarang tuh konotasi ambiar tuh kayaknya nggak jelek ya. Maksudnya kayak ambiar tuh kayak ya udah lepasin aja, pecahin aja. Embrace gitu. aja. Embrace aja gitu. And also the very colorful Saturday. Kita besar embrace banget loh. tuh layar. Mau kita buktiin lagi. Scott jam. Besar ya, luas ya. Baju aku agak pendek, jadi aku nggak bisa. Takut ya, karena sensor nanti dipanggil sama KPI. Betul. Kalau aku sih lebih ke KPAI. Karena aku sih anak-anak. Ukurannya. Saset ya. Gimana sore hari ini Detikers di puasa hari ke-17? Gak berasa ya, Zaya? Itu basa-basi gak sih? Gak berasa. Berasa banget. Gila. Gak berasa tuh untuk yang udah biasa.
Yang masih kayaknya kalau hari ke-17 masih boleh gak sih bilang aku masih beradaptasi. Jadi kemarin ada temen gue yang ngomong kayak gini. Waduh, lama banget puasa masih pertengahan bulan. Terus gue bilang gini, lu bilang lama banget. Yang ada orang-orang tuh kalau mau makin habis bulan Ramadannya makin sedih karena ninggalin bulan Ramadan. Iya. Kenapa lo malah misu-misu? Lu aja gak puasa katanya gitu. Ya. Ini kan bulan penuh berkah. Betul. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu insya Allah diberikan berkah, berpahala juga, asal baik. Amin, Makanya. amin. Semoga semua Gitu. ibadah-ibadahnya Dan- diterima ya. Amin, dan oke, udahan dari dunia ini. Jangan dong. Selama bulan Ramadan maksudnya kan Betul. kita bakal ninggalin juga ini. Kak Edu katanya dalam bentuk solidaritas yang cukup tinggi hari ini berpuasa loh. Bener. Masya Allah. Wah, kenceng. Dan di momen ini gue mau respect banget sama orang-orang yang di Indonesia khususnya ya, yang masih setia untuk berpuasa di tengah cuaca yang sangat panas ini, banyaknya aktivitas, agenda, kerja dari kantor juga, tapi masih bisa tetap berpuasa dan profesional gitu. Gue kayak respect banget bro. Ya, betul. Dan walaupun sebenarnya juga kayak sekarang tuh bertoleransi tuh kayak ya udah jadi suatu hal yang Oh, toleransinya harus gini sih. ya kan karena kan kita harus dengan senang dan ikhlas melakukan iya toleransi dong. gitu Betul. ya kan. Dimana sebenarnya juga kadang aku suka ngerasa sama teman-temanku yang nggak puasa ya gitu. Kayak ya udah nggak apa-apa kalau mau makan, mau minum di depan kita tuh sebenarnya udah nggak apa-apa banget gitu. Karena kita juga memang Itu adalah bagian dari ibadah kita. bagian dari ibadah gitu, dan sebenarnya juga nggak tertarik itu kok gitu. Iya sih Nggak ya. kayak selama kayak kalian terus Kalau kita dulu jadi masih kayak, kecil juga mungkin berasa ya. nah mungkin zaman sekolah karena kan ada jam istirahat terus ngapain Gitu, kalau Benar. nggak jajan. Berarti dalam kata Sekarang lain biasa Eza mau aja. bilang kalau ada orang dewasa yang masih tergiur sama yang kayak gitu-gitu, berarti dia belum dewasa. Betul, jadi ini ada, nih walaupun sangat menggiurkan nih, kusukan di depan kita nih. Ini tuh nggak pengen kayak di gitu, Can I biasa touch it? aja gitu. Walaupun sebenarnya ya Kayak ada yang apa? ada cahaya-cahaya gitu dari Iya, langit pintu ya. surga terbuka gitu. Betul, ini memang menggiurkan banget karena emang kusuka ini adalah cemilan yang harus selalu ada kalau kita lagi diem. Karena? Nonton lagi diem harus sambil Oh, ya kan. gue kira ini tebak-tebakan. Kayak tebak-tebakan ya Iya, nadanya. karena diem. Kenapa harus diem? Karena ada punchline-nya tuh biasanya. Karena diam-diam menghanyutkan. Ah, itu dia. Iya, ya. Tapi ini nggak menghanyutkan, Detikers, karena nyemil ini tuh menurut aku less guilty gitu. Atau guilty free lah sebenarnya, guilt free. Karena dia tuh mengandung serat juga dan dia juga terbuat dari potongan ubi asli gitu. Udah pasti juga renyah, bebas gluten, dan pastinya ini nih kemasan yang ini tuh adalah 20% ekstra. Seru banget, jadi ada ekstranya ya. Nggak cuma ekstra kemasannya doang, isinya juga ekstra. Betul, hati-hati nanti bilang jos. Nah. Jadi beda. Maksudnya jos ekstra kan? Betul. Ya gitu, ya. jadi memang Kusuka nih nggak berhenti-berhenti ya ngadirin inovasi ya. Dari Betul, zaman setuju. kita masih sekolah dulu, Iya. berasa tua dah. Kusuka tuh emang selalu jadi andalan kalau mau jadi snack gitu. Betul. Mau dimakan pakai nasi, mau dimakan buat kudapan doang, Kusukanya Maaf doang. banget nih, Selalu mie instan terbaik. kuah pakai Kusuka. wah Yang iya itu banget tapi lah gitu. Terus yang barbecue, kalau sama yang ini aku belum pernah coba sih, karena ini rasa madu. Ya, Teza, kalau rasa barbecue. ada tradisi di Sumatera sana. Oke. Kalau orang makan mie instan, biasanya memang harus pakai kerupuknya. Dan Iya. kerupuknya adalah kerupuk ubi. Kerupuk ubi yang pedas, tau kan? Oh, Nah, iya. kalau pakai Kusuka, since Kusuka juga bahan dasarnya adalah ubi, Iya. gua jamin sih rasanya akan jadi jauh lebih enak sih. Setuju. Karena rasanya juga macam-macam juga anyway kan. Dan sekarang juga ubinya ubi talas ya. Iya, betul. Barbeque-nya ubi talas. Betul ya, ubi madu. Kalau ini aku ubi madu. Hmm. Nah, yang ini ya. Jadi buat itu- yang kekurangan serat bisa sambil makan Kusuka biar
buang air besarnya lancar ya. Betul. Atau sebenarnya biar nongkrongnya juga lancar. Karena biasanya kalau udah ini sambil nongkrong tuh, wah. Oh iya, pencair bahasa sih. suasana. Betul. Selain daripada bahasa gaulnya udah bisa artian ya. Betul, harus bahasa gaul itu ya. Jadi tetap sedia juga walaupun lagi bulan puasa ya, tetap sedia kusukanya di rumah. Karena aku suka. Kamu suka. Terima kasih Kusuka. Yes, Sampai nanti ya. 2 tahun ke depan ya. Kita nantikan ya. Aku juga, Gebrakan-gebrakannya. kalau aku menantikannya sampai minimal buka puasa aja. Aku keep buat sampai nanti. Soalnya hari ini aku juga hari ini juga aku kan puasa. Jadi aku akan berbuka dengan Kusuka. Oh iya, tapi bertanya, kalau puasa tuh tapi tetap boleh minum air. Itu namanya intermittent fasting. Eza, ada yang namanya tuh step by step. Step by step, baby. Nah ini Step bagian by dari si step by step itu. Gak apa-apa lah ya, kita coba dari yang puasa makan dulu, habis itu nanti puasa minum, habis itu baru. Since puasa itu juga katanya kan adalah bagian dari ritual untuk menyegarkan kembali badan. Betul. Kan. Intoksikasi. Iya, intoxicated. Ya, intoxicating ininya bahasa Inggrisnya. Betul ya. Nah kalau gue sih mungkin beradaptasinya adalah kalau nggak makan, ya dari kecil juga diajarin nggak makan, nggak minum. Nah nggak emosi yang susah. Kalau makan mah Susah aman aja, banget. emosi yang susah. Nah. Tapi gue yakin semua kemarin yang diterima CPNS dan juga P3K udah nggak emosi lagi, Za. Karena sebenarnya akhirnya ada sedikit kabar burung, tapi sebenarnya harusnya nggak kabar burung lah ya. Kabar baik, Kabar udah baik, ini. angin Kan udah segar tok, gitu. Tok. Nah, jadinya nggak usah takut-takut lagi harus balik lagi ke kantor lama. Itu lucu banget sih. Kita tuh terlalu bersemangat gak sih di sore hari ini? Kayak orang-orang percaya gak sih kita beneran puasa? Puasa gua mah. Ngerasa kayak seger banget. Apa sih rahasia para bintangnya? Wow, coba kita tanya Mami DP. Rahasia para bintang. Nah, jadi ini menurutku juga satu ya good news buat teman-teman yang kemarin sudah keterima CPNS-nya gitu ya. Biar nggak risau-risau lagi. Yeah. Karena ini udah pasti sih. Most of them merelakan untuk nggak dapat THR tahun ini karena udah resign dari kantor sebelumnya. Gitu. Nah, udah dikabarkan, udah diputuskan gitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto yang memberikan instruksi agar pengangkatan CASN atau calon aparatur sipil negara baik PNS ataupun PPPK dilakukan percepatan jadwal. Nah, ditekankan juga nih oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa pemerintah akan berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak para calon abdi negara ya. Jadi nanti akan dipercepat ya calon ASN itu untuk CPNS diselesaikan paling lambat deg-deg. Paling lambat Paling lambat bulan Juni 2025. Sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober tahun 2025. Jadi akan lebih duluan diangkat yang CASN ya. Betul. Bulan Juni jadi kelar puasa, terus Idul Fitri bulan Aprilnya itu siap-siap, terus Mei, Juni udah diangkat mereka. Betul. Nah, diharapkan juga nih penyelesaian pengangkatan ini ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian ataupun lembaga maupun pemerintah daerah dan instansi terkait gitu. Presiden Prabowo juga memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut biar dilakukan dapat sesuai dengan jadwal terbaru yang sudah ditetapkan. Nice. Ya, gitu. Mudah-mudahan semuanya pada menerima ya dengan keputusan baru ini. Jadi nanti di bulan Juni udah mulai diangkat. Oktober juga untuk P3K yang tadinya Oktober tuh maunya tahun depan gitu. Dan juga selamat juga untuk para PNS Polri dan juga TNI. THR ya, THR-nya THR PNS. lovers. Aren't we all THR lovers? Termasuk PNS dan juga TNI Polri nih katanya mulai cair hari ini. Yeay. Makanya tadi temen gue tuh nanya, udah pada cek rekening belum? Ih, Kak, kamu cek rekening per berapa bulan sekali berkala?
Setiap hari. Sama. Karena buat bayar-bayar, buat Betul. ngisi e-wallet misalnya, atau misalnya mau belanja apa gitu. Kan Chris dari ini juga, digital payment juga. Betul. Jadi tiap jajan dicek lagi gitu ya. Takutnya boncos gitu Cuma kan. ya yang beli dicek tajil, itu kok mahal. adalah yang bank untuk memang belanja operasional sehari-hari. Jadi kayak yang kalau yang investasi udahlah nanti pokoknya tiap bulan. Tahu-tahu 2 miliar. Biar tahu-tahu, wah. Gak cukup duitnya buat dana darurat. Jangan dong. Kenapa harus cek rekening? Iya karena udah mulai cair katanya per hari ini Iza dari tanggal 17 Maret 2025 seluruh kelengkapan untuk pembayaran THR ASN pusat sudah selesai. Jadi untuk daerah ini ditetapkannya nanti lewat peraturan kepala daerah masing-masing gitu. Nah pemerintah sendiri tuh udah nyiapin 49,4 triliun buat membayar THR-nya para ASN ini tahun ini. Rinciannya mulai dari yang pusat juga TNI juga Polri itu ada 2 juta orang, anggarannya 17,7 triliun rupiah. Pensiunan 3,6 juta orang, anggarannya 12,4 triliun rupiah. Dan untuk ASN daerah 19,3 triliun rupiah. Mudah-mudahan ini semua bisa membawa daya beli masyarakat tuh bisa naik lagi. Jadi pada belanja memberikan pendapatan masing-masing, menyebarkan pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti kita bisa dapetin hasilnya di akhir kuartal pertama ini. Betul. Bisa bagus tuh catatan ekonomi kita. Betul. Yuk yang belum pada beli kue lebaran, nastar, kastengel, Buruan. sagu keju, putri salju, kacang. Dibeli. Brownies, Bika Ambon. Itu oleh-olehnya kayaknya. Itu oleh-oleh. Oleh-olehnya setelah pulang mudik kali ya. Bisa. Belum beli baju simmer, udah lewat. Apa sih trennya tahun ini? Tahun ini katanya lace. Lace tuh warna kayak apa? lace itu adalah Bukannya itu kayak snack kebaya. Bukan dong. Bukan ya? Aku tuh gak tahu bahasa Indonesia apa, tapi kalau misalnya sempat Kayak lihat apa warnanya? kalau kayak dia tuh kayak bukan bordir ya. Kain ada transparannya, biasanya ada motifnya juga gitu. Kain motif lace. Biasanya ditumpuk tuh misalnya dalamnya Lace tuh how do we pronounce it? LACE. Oh. Nah, Oh, gini. Ya kan, kayak renda-renda atau nggak tahu kayak apa sih bahasa Indonesia, apa sih lace, tolong. Itu katanya. Aku juga bingung mendeskripsikan warnanya tuh kayak apa. Ya nanti ini akan dibahas bersama di... Betul. Ini renda atau kain berenda yang memiliki bentuk jaring-jaring dan elastis. Jaring-jaring. Betul, dan memiliki motif yang variasi ya, dari bunga-bunga. Lace itu brokat bukan tuh kata anak-anak. Bener juga, ya mungkin mirip ya. Mirip. Ini kayak baju That's KDP how you. gitu. Oh itu juga lace. Lace. Karena ada renda-rendanya. Tuh. Renda. Mungkin ya lace itu brokat bukan mirip mungkin. By the way Brokat guys, adalah- kalian udah pada tahu belum Ya, benar, kalau brokat. di bulan ini kan Maret tanggal 31 itu adalah akhir pendaftaran atau pelaporan SPT tahunan. Nah. Jadi buat yang masih belum lapor SPT ini masih ada waktu sampai 14 hari lagi. 31. Ya, 14 hari lagi untuk bisa dilaporkan ke DJP online. Untuk pajak badan itu paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2025. Jadi buat semuanya yang punya SPT ataupun yang belum punya tinggal diminta sama pemberi kerjanya masing-masing. Nanti bisa dilaporin karena kalau tidak lapor ada dendanya. Nah, lapor nih Pak, Bu. Karena wajib pajak yang tidak atau telat lapor SPT tahunan ini akan dikenakan sanksi administrasi atau denda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, di mana dalam pasal 7 dijelaskan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk pajak badan gitu. Right, Ya, jadi tahun ya. ini tuh masih pakai di DJP online ya, belum pakai sistem Cortex. Belum. Sebelum Dicek berhasil. lagi ya.
gitu. Dan juga buat teman-teman yang udah siap-siap untuk mudik, ini udah disampaikan juga sama operator Badan Usaha Jalan Tolnya kalau Jasa Marga tuh memberlakukan diskon tarif tol selama 20 hari katanya. Sorry, 8 hari. 8 hari 20% maksudnya. Nah, itu adalah diskon tarif tolnya. 20%. Betul. Ya kan? Selama 8 hari ya untuk periode arus mudik dan balik hari raya 2025. Are you going anywhere? Keluar Jakarta nggak? Enggak kayaknya. Di sini aja. Ke Bogor, Gor. Belum tahu nanti ya. Kita lihat nanti ya. Kamu kan dapat libur juga. Dapat. Iya kan? Piketnya juga cuma 1 hari sebenarnya. Tapi we will see. Biasanya selalu gue memanfaatkan waktu lebaran ini menikmati Jakarta yang lebih hening sebenarnya. Iya, jadi betul. ya bosan juga kalau mau keluar soalnya jadi sama aja kan. Iya. Crowded juga. Dan kalau cuacanya masih kurang lebih kayak gini terus gitu ya. Kayak jalan sore indah deh di Jakarta. Oh, syahdu-syahdu gitu. Syahdu-syahdu gitu. Bahkan kemarin windy kecil. Menjelang jam berbuka tuh masih ada kayak semburat langit sore yang lembayung. Hah? Semburat lembayung sore. Langit di langit. Sore senja. Betul, di combo. Jadi masih ada oren-orennya gitu Kak, gitu. Oh iya, tapi sering tuh garis kayak gitu. Ya di arah kan? selatan biasanya tuh makin bagus langitnya. Iya, mungkin ya gitu. Jadi kayaknya pas yang mungkin nggak mudik gitu ya bisa menikmati langit kota Jakarta. Karena aku kayaknya udah lama banget nggak merasakan jalan kaki di dalam kota Jakarta. Masa sih? Kan jalan kaki jauh. Sering-sering deh. Panas. Panas ya. Kalau udah sore biasanya itu enak banget. Apalagi kalau ngeliatin mobil-mobil pada macet-macetan tuh kayak puas banget ngeliat mereka. Makanya lu jalan kaki aja atau pakai transportasi umum gitu. Tapi kebayang sih kalau kan mereka nih pada rumahnya di luar Jakarta semua kan. Betul, dan mungkin juga bareng sama keluarga juga jadi agak sulit gitu. Iya. Anyway, ini juga untuk detikers yang memang ya sayangnya harus tetap mudik nih gitu ya. Atau mungkin juga mengunjungi keluarganya via jalur darat ya. Nah ini potongan tarif tolnya akan berlaku buat kamu yang menggunakan perjalanan menerus ya. Dan juga hanya berlaku jika pengguna jalan melakukan transaksi dengan saldo kartu uang elektronik yang mencukupi serta data asal dan golongan kendaraan yang terbaca gitu ya. Jadi ini akan ada potongan-potongan atau diskon tarif tolnya itu untuk jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group. There you go. Nah ini lewat nih gue nih. Integrasi jalan tol Cipali. Jakarta Cikampek, jalan layang MBZ, jalan tol Palimanan Kanci, jalan tol Batang Semarang, dan jalan tol Semarang seksi ABC. Ya. Oh, Iza ke Semarang. Enggak, ini kayaknya aku Jakarta Cikampek lewat, MBZ lewat gitu. Tapi kalau kirain dia akan sampai ke Semarang. Soalnya tadi bilangnya sampai Semarang gitu. Enggak. Siapa tahu liburan keluarga Semarang. Tapi kita akan ke Semarang ya. Jalurnya aku nggak ngerti deh. Nanti ke Bromo itu lewat gak ya? Oh, tapi road trip? Iya, pakai bis. Oh iya, lewat tol sih pasti itu lewat tol. Kayak anak sekolah. Tapi seru banget road trip bareng sama keluarga pakai bus gitu Pakai kayak. bus gitu. Inner child-nya ada tuh ketarik-tarik. Betul, ketarik-tarik. Yaudah kita break dulu Baiklah. Dikers karena udah setengah jam juga nih kita agak haus takutnya buka puasa sekarang lagi. Jangan dong. Abis ini kita masih punya banyak amunisi lainnya yang seru-seru. Pokoknya tetap pantengin kita terus di Detik Sore nggak cuma. Hore. There you go. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli 100% alami tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik.
Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli 100% alami tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli 100% alami tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli 100% alami tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Itu obat apa? Ini bukan obat, SMA itu herbal. Dengan zat aktif kunyit dan bahan herbal lainnya, SMA bantu meringankan gangguan lambung. Solusi herbal untuk lambung sehat, SMA, herbalnya lambung. Mari ringankan beban sesama kita dengan penuh makna. Untuk kesehatan lambung, SMA. Itu obat apa? Ini bukan obat, SMA itu herbal. Dengan zat aktif kunyit dan bahan herbal lainnya, SMA bantu meringankan gangguan lambung. Solusi herbal untuk lambung sehat, SMA, herbalnya lambung. Mari ringankan beban sesama kita dengan penuh makna. Untuk kesehatan lambung, SMA. Itu obat apa? Ini bukan obat, SMA itu herbal. Dengan zat aktif kunyit dan bahan herbal lainnya, SMA bantu meringankan gangguan lambung. Solusi herbal untuk lambung sehat, SMA, herbalnya lambung. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kenapa kita jadi lebih kalem ya? Iya. Karena ternyata memang salah satu setelah aku telah ya. What is the biggest challenge selama puasa dan aku sangat kangen banget, yaitu adalah ngopi. Serius? Iya, jadi kayak kayak nggak bisa. aktivitas rutinitas ngopi pagi hari, siang atau sore gitu. itu jadinya lumayan bergejolak ya di batin ya? Kangen gitu ngopi pada saat di bawah terik sinar matahari. Karena kan kita kalau ngopi ya buka serba salah Kak. Karena kalau Berasa pas lagi di Sanur ya? bener, dia kayak wow terik sekali. Under the Coba ya, sun. when is the best time for drinking coffee ketika puasa? Ini misalnya lagi buka puasa. Pas buka puasa banget kayak takut asam lambung gak sih, perutnya kaget gitu. Kalau buka puasa langsung pakai kopi. Tapi kalau misalnya maleman lagi takut keburu pengen tidur jadi nggak bisa tidur. Sahur juga aneh subuh-subuh. Banyak ya beban hidup Anda ya? Makanya. Repot ya? Tapi sebenarnya nggak cuma gara-gara kopi aja. Kadang-kadang kalau misalnya buka puasa, terus tuh terlalu siksek-sok gitu makannya tuh buru-buru, itu juga aku suka kadang-kadang begah juga perutnya. Nah, Eiza sih nggak banyak pengetahuan. Ini malah namanya knowledge. Wow, karena pengetahuan itu adalah knowledge ya Kak. Iya. Karena always itu selalu. Don't forget, jangan lupa. Ini Detikers yang iya. mau kita ingetin sama Detikers juga. Ini trik nih kalau kita lagi puasa tuh, kadang kalau lapar tuh lagi pik-piknya, terus pas buka puasa langsung kayak pengen hajar ini itu, hey Geragas. itu ternyata nggak baik untuk tubuh kita juga, nggak baik untuk perut kita, karena ya emang perut gak bisa kaget gitu. Makanya sebenarnya ini harus sedia juga sesuatu yang bisa bikin Detikers jadi lebih tenang menjalankan ibadah puasanya. Wah penting banget tuh, karena orang semua pastinya pengen tenang kan kalau mau menjalankan ibadah. Betul. Karena Eiza punya satu jurus terjitu. Adakah jurus terjitu
Ini andalan aku nih. Aku tunjuk aja sebelah sini ya. Coba sebut biar- nama produknya apa? Namanya adalah SMA. Ya Udah kan? sama sama El Rumi ya. Ih, bestie kita. Bestie. Itu pas tadi dia lagi naik bis, itu Hah? sampingnya tuh Sebelahnya aku. lo ya? Iya, terus aku bilang kayak duduk aja sini Kak. Enggak, lagi syuting. Ini namanya SMA Detikers. Kalau Iya. misalnya kalian tuh punya hasrat yang sama kayak Eza, itu pengen minum kopi, kangen gitu ya. Atau pagi-pagi tuh minum kopi biasanya suka terjebak sama yang namanya asam lambung. Tapi dengan SMA katanya bisa ya Zaya? Bisa meringankan gangguan lambung juga. Entah itu buat kamu yang suka dikit-dikit mual atau enek gitu ya. Atau mungkin juga si asam lambungnya juga naik. Nah ini bisa meringankan ya perasaan-perasaan gak enak itu. Jadi kamu langsung capcus aja menuju ke SMA ini. Karena tentunya juga aman untuk dimakan sebelum makan. Dan gampang juga konsumsinya kan, cuma tinggal dikunyah-kunyah doang. Detikers. Nah ada dua pilihan sebenarnya Detikers. This is a free gitu. country. Jadi ada banyak opsi ya. This is a free country. Bebas mau yang dikunyah-kunyah ada. Oh, Tapi gitu. mau yang juga lebih mudah lagi misalnya yang cair juga biar mudah dikonsumsinya. Itu juga ada. Tinggal dipilih aja Detikers. Gitu. Keren ya. banget sih. Iya kan. Jadi Karena- buat yang suka gangguan lambung, muntah-muntah, mual, kalau mau makan sesuatu gitu Yap. ya, ini bisa dikonsumsi dulu SMA-nya. Dan kalau mau dapetin SMA-nya ini khusus di hari ini ya Zaya. Ada cashback luar biasa yang kita sediakan buat Detikers semua yang pengen belanja langsung SMA deh, check out sekarang. Terus ada nih, bisa langsung di mana Za? Diklik aja ya produknya yang muncul juga Benar. di layarnya Detikers ya. Jadi kalau nontonnya sekarang di 20 detik alias di detik.com gitu ya, di layar tuh sekarang ada muncul tampilan produk-produk dari Sido muncul, termasuk SMA tadi. Nah, untuk hari ini kita punya cashback buat teman-teman semuanya, bisa beli dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, sekalian tap-tap love-nya juga Detikers. Ini serius gak sih? Serius kan? Serius dong. Anyway, nah Detikers kalau misalnya memang kayak, kok kayak familiar tuh sama yang ada di meja. Nah ini, jadi SMA itu sebetulnya masih sister from another mother. Sister product ya, dari Tolak Angin. Iya, kita kan udah percaya yang banget selalu nih. the legendary Tolak Angin. Kita udah percaya banget sama Tolak Angin untuk segala kondisi sih sebenarnya ya. Iya. Segampang kayak misalnya kedinginan di studio. Bisa. Pulang kemarin siapa tuh yang sempet kayak aduh hujan tapi kayak udah deket maksain naik motor atau naik ojek gitu kan. Mbak dilanjut atau kita berhenti dulu Mbak? Lanjut aja Pak. Gak apa-apa Mbak, lanjut aja. Karena buat saya waktu itu adalah uang. Tuh, nah akhirnya ya kan kita butuh nih Tolak Angin. Ini juga sebenarnya ada promonya juga ya. Oh gitu? Banyak banget promonya. Iya dong, khusus Keren. untuk Detikers yang juga memang mau siap-siap. Sebenarnya nggak cuma untuk mudik aja ya, misalnya along. Ini barang wajib puasa. sih kalau orang mau perjalanan jauh, road Iya, trip iya, segala iya. macam nih barang wajib termasuk buat nonton konser juga anyway. Gue suka banget bawa ini kadang-kadang di kantong. Nah, karena dia kemasannya pack banget dan juga memang bener-bener ampuh gitu. Dan selain daripada Tolak Angin yang dengan kemasan original seperti ini, ada juga buat kalian yang nggak pengen gulanya kebanyakan, nih ada yang versi sugar free. Ini juga ada, bisa kalian beli sekarang di detik.com. Nah, seru banget Detikers karena memang juga menurut aku ini mandatory gitu. Iya. Harus Mumpung ada juga harganya lagi murah kan, jadi Iya, buat iya, stok juga setuju. oke banget Detikers. Jadi misalnya dilihat nih sekarang harganya di layar tuh ada yang untuk 2 pack, yang satu packnya isinya 12 tuh ada 108.000 cashback dari 126.000 harga aslinya. Tuh murah, lebih murah 18.000, di mana lagi belinya kalau bukan di detik.com. Yes. Anyway ini ngomongin juga soal perjalanan jauh juga. Perjalanan jauh terasa sangat lama sekali. Nah, bukan menyedihkan ya. Itu perjalanan ini, Iya. bukan perjalanan jauh. Bukan perjalanan jauh ya. Karena aku tuh udah kayak wondering kayak aduh tahun ini kita liburan kemana lagi ya gitu. Nah Wes, Sultan kemana lagi ya? Kemarin udah Himalaya. Udah Bajo. Udah ke Interlaken. Kemana lagi ya?
Nah terus ada lucu banget, jadi gue tuh cerita temen gue. Ada apa sih di bawah? Ya ini benerin kaki, kayak kaki gue tuh panjangnya tuh kayak nanggung. Jadi dilurusin kurang panjang, dilipet kependekan. Sulit ya. Sulit. Repot emang hidupnya. Sorry. Kenapa? Iya ya, butuh Apple Box harusnya tuh. Jadi kemarin tuh gue tuh bilang gini, pengen deh penasaran jalan-jalan. Kalau gue kayaknya kalau duitnya ke Europe belum nyampe, tapi mau yang deket-deket aja. Negara yang tan-tan gitu. Terus stan ya. Iya kan. Stan country. Nah, gue tuh malah bilang tan-tan bukan stan. Tan-tan? Bukannya bocah lucu yang ya udah sempat gede. viral itu. Iya. Bukan ramen juga ya. Bukan ramen itu. Terus gue bilang, iya seru banget tahu. Dan sebenarnya kalau backpacking tuh kayaknya masih lebih mudah untuk diakalin gitu budgetnya. Jangan, nanti kamu mau jalan ke Afghanistan. Bukannya dia lagi konflik. Terus gue kayak, disitulah saya miss. Ternyata Afghanistan juga masuk ke belakangnya. Tan. Tapi maksud gue gak akan ke sana. That country ya? Bukan. Jadi mau Kirgistan. Iya, Kazakhstan. Kirgistan. Azerbaijan. Itu Jan, tapi masuk stan country iya, juga boleh, itu. Boleh. Iya, ya kan, gitu. Ya, kalau mau kemanapun tujuannya, destinasinya, pokoknya temannya selalu tolak angin. Iya, betul. Ya ada dua. Tapi kalau mau apapun informasi ekonomi yang ingin dipelajari, solusinya cuma satu, dengerin podcast Tolak Miskin. Wow, masuk. Ya, I just listen sebenarnya. Yang sama Prof. Rinaldi Kasali, ya. Oh, Rinaldi. Kok Rinaldi, Rinaldi gitu dong. Jadi kayak kembali ke laptop. Kasali. Jadi Rinaldi Kasali. Serius denger? Denger dong. Ya ampun. Sambil treadmill. Ya, sambil treadmill lagi iya tuh. Kan. Si masuk tuh dengerin dengan Tara dan treadmill. Ini harus mana dulu nih yang fokus. Karena ternyata susah ya, kepala dan kaki harus bekerja sama. Tapi gue tuh selalu berusaha untuk bisa menyederhanakan setiap bahasa yang gue pilih pada akhirnya. Iya. Biar orang-orang relate dengan apa sih sebenarnya yang lagi diobrolin gitu. Karena sebenarnya ya, why I listen to that episode because I feel like I need bukan reassurance sih, tapi untuk meng-enlight juga bahwa nggak semua informasi yang masuk itu bad news gitu loh. Butuh peneutral. Harus ada POV lain gitu ya. Gitu Ya biar lebih bijaksana juga. Betul, karena kayaknya kalau kebanyakan terpapar sama berita yang dan tendensi yang kita suka lakukan adalah emang kita tuh senang ngeklik yang kita nggak suka. Oh gitu ya? Iya. Tendensinya ke situ. Jadi kayak makin I think it's not really good atau I think it's bad news gitu. Terus kita tuh lebih tertarik untuk ngeklik itu because we want to know gitu. Dan efeknya adalah ya bisa jadi nggak baik juga untuk kebanyakan pikiran. Jahat kita, berarti gitu. Sosial media itu ya? Nah sebenarnya yang salah satu yang juga harus dipelajari adalah jahat juga ya cara kita berpikir. The way our mind works. Because we tend to attract with bad news atau kayak sesuatu yang bikin kita juga lah lu sendiri yang ngeklik, lu sendiri yang risau. Makanya ada anggapan orang tuh selalu pada akhirnya adalah kembali lagi ke mindset masing-masing. Betul. Semua tergantung mindset ya. Betul. Tapi mindset yang kita miliki sekarang sih gimana caranya supaya hidup bisa lebih sehat. Kita udah berusaha untuk hidup sehat tapi kok kayaknya masih kurang ya. Nah buat yang pengen dibantu kesehatannya, termasuk kalau misalnya kerja tuh ada banyak sekali produk yang saat ini bisa langsung dibeli di Detikcom. Itu ada tolak angin Sido muncul, buat masuk angin dan segala macam rasanya juga. Terus ada SMA juga buat yang suka mual-mual, masalah dengan lambung. Terus ada apa lagi tuh saya yang hijau-hijau aja. Nah ini juga nih kalau misalnya Detikers udah familiar dengan
jinten hitam atau habatus sauda, ya kan? Itu kadang-kadang suka kebayang kayak ngedapetinnya di mana ya dan gimana ya. Nah, sekarang udah dipermudah nih Detikers. Jadi mengkonsumsinya udah cukup dengan mini kapsul aja, ya kan? Jadi di sini juga udah ada set yang mana? Nah, ini. Hup. Nah, ini jinten hitam atau habatus sauda ya, Nigella sativa, membantu melihara daya tahan tubuh. Iya, karena dia kayak antioksidan, jadi misal kekebalan tubuh kita tuh jadi diperkaya sama si jinten hitam. Ya. Nggak boleh di spasi jangan ya. dipotong ya. Jin hitam, bukan dong. Kalau jin hitam itu untuk memperkaya juga, tapi secara ilegal. Jangan ya. Itu juga ada diskonnya, Za? Betul, ada diskonnya. Jadi ini cukup 2 kali sehari 1 kapsul ya. 2 kapsul 1 hari. Nah, 2 kapsul 1 hari berarti bisa siang sore. Betul, atau pagi bisa pas sore. buka sama pas sahur gitu. Ini lagi ada diskon juga, jadi cuma Rp96.000 aja. Dan nice. totalnya adalah 50 kapsul, berarti untuk 25 hari ya. Cus yang udah pada turun THR-nya bisa langsung di check out sekarang, di tap-tap juga layarnya guys biar bisa banyak yang share ya. Betul, dikasih tahu teman-temannya juga. Nggak cuma jinten hitam, ini juga ada yang namanya Sari Kunyit Plus. Ini gue suka banget. Kenapa tuh? Karena dia kunyit. Anyway, kunyit. Secara gue kan penyanyi kan. Oh iya. Harus banget jaga suara. Nah kunyit tuh nggak untuk bisa membantu menjaga suara sih anyway. Kunyit tuh bikin tangan kuning. Kalau dipotong langsung, makanya ini dibuat lebih mudah lagi betul. juga dalam bentuk soft gel juga. Nah, setauku juga sebenarnya Kak, kunyit especially for women, for girls juga. Ini kenapa? Tuh, biar dia ada produknya yang berkesinambungan. berbayang. Jadi dia itu memang bagus untuk kesehatan wanita juga. Walaupun I believe nggak cuma untuk cewek aja sih sebetulnya gitu ya. Kalau sebetulnya kunyit ini kan memang turun-temurun gitu ya. Kelas ramuan tradisional gitu ya. Gitu, dan tentunya juga untuk membantu meredakan lah rasa-rasa nggak enak dalam lambung juga itu bisa juga. Habis gitu juga membantu membangun lapisan mukosa pada lambung. Jadinya juga ya nggak gampang mual, nggak gampang enek, nggak gampang gassy gitu. I see. Ini juga kita jadi bagian dari global citizen lainnya ketika soal misalnya mengkonsumsi ini. Karena ini juga jadi salah satu tanaman obat tradisional yang dikonsumsi di banyak negara juga. Di Jepang, di Hong Kong, even USA itu kunyit sudah dikonsumsi secara luas sama mereka untuk bisa menjaga keamanan lambung juga. Jadi buat yang pengen lambungnya terjaga, langsung saja. Langsung pakai sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Masalahnya ini enggak cuman sari kunyit aja, tapi juga ada plusnya. Jadi ini tuh adalah formula baru, kolaborasi Kak, featuring antara perpaduan kunyit dan juga black pepper. Yang artinya juga si khasiatnya juga makin banyak gitu ya. Jadi juga bikin kita lebih mantap lagi nih untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Menghadapi realita dunia. Iya, menghadapi tantangan sehari-hari juga gitu ya. Ini sih udah terjamin semua ya produknya Detikers karena perusahaan yang memproduksi juga sangat-sangat dikenal luas oleh seluruh masyarakat Indonesia juga anyway ya, yaitu adalah Sido Muncul. Dan juga sudah cukup lama malang melintang di Indonesia dari tahun 1935. Wow. Jadi udah sangat terbukti, perusahaan terbuka juga alias milik publik juga. Jadi ini adalah produk-produk kebanggaan Indonesia yang mesti kalian miliki karena juga selain daripada itu sangat membantu kita untuk menghadapi berbagai macam aktivitas sehari-hari. Setuju ya. Sekarang lebih mudah ya. Mungkin kalau misalnya denger zaman-zaman dulu tuh orang tua kita kalau misalnya nggak enak badan dikit balur-balur minyak atau mungkin juga bikin ramuan-ramuan direbus-rebus segala macam gitu. Kalau sekarang tuh udah jauh lebih gampang gitu Detikers, dan tentunya bisa diakses kapan aja. Makanya harus stok dulu di rumah. Ya kan, karena ya namanya nggak enak perut tuh nggak direncanain.
Dan itu sering kali terjadi. Ada orang berencana untuk membuat perutnya keroncongan gitu. Tidak, ya kan. Ini sebenarnya cukup nyambung juga nih karena fun fact, I love coffee so much, tapi kalau Americano tuh I love, tapi kalau cold brew, nah udah pasti tuh begah. Bukan begah ya, kayaknya bukan begah deh kata yang tepat, kayak iya kayak gitu bergemuruh, abis gitu tiba-tiba kayak gassy gitu perutnya di atasnya. Iya, tiba-tiba gitu. Buncit aja ya. Ya, karena kan nggak semua isinya. Karena kan abis cold brew itu kita sate padang. Sama nasi ramas. Itu juga, dan juga buko pandan. Tetep. Ya gulanya nggak kelupaan ya. Iya gitu ya. Nah kalau misalnya kalian semuanya pengen dapetin diskon yang tadi udah kita sebutin ini dari masing-masing produk Sido Muncul yang udah disajikan, langsung nonton Detik Sore di lamannya detik.com atau di 20 detik. Nah di situ tuh langsung ada semacam etalasenya gitu yang bisa diklik. Buy, nanti akan langsung diarahkan ke linknya Shopee untuk bisa dapetin diskonnya. Udah di diskon khusus di sana Detikers. Ini waktunya untuk pinter-pinteran aja Detikers. Karena kalau misalnya lagi promo kayak gini, pasti kan udah ada potongan langsung dari harga produknya. Betul. Abis itu bisa nih biasanya di combo-combo, gimana caranya biar nanti nyampe ke rumah kamunya juga gratis. Gitu. Belum lagi katanya ada diskon-diskon juga, akan ada cashbacknya juga buat Detikers dengan pembelian jumlah tertentu. Makanya diceki-ceki ya kan, karena makin banyak Detikers bawa pulang nih produk Sido Munculnya juga, makin banyak keuntungan yang bisa didapetin di bulan Ramadan ini ya. Yes, dan makin besar kesempatan untuk dapetin hadiah-hadiah yang udah disiapin juga sama Detikcom juga Sido Muncul. Kayak misalnya hari ini ya Detikers, dari kita sampaikan sekarang ini, kalau kalian udah check out, transaksinya minimal Rp100.000 di luar dari ongkos kirim. Nah ini akan berhak untuk dapetin THR dari Detik Sore. Wow, happy banget. Jadi akan ada link begitu ya, yang untuk bisa dapetin cashback berupa saldo digital ini. Ya. Cashback 100%, maksimal cashback senilai pembelian produk dengan maksimal cashback per transaksi adalah Rp200.000. Jadi sampai untuk sepanjang hari ini, dimulai dari momen kita ajak Detikers semua untuk belanja hari ini di Detikcom. Ada 70 orang tercepat yang akan bisa mengisi formulir untuk mendapatkan cashback THR berupa saldo dompet digital. Pokoknya aku akan kasih tahu dulu nih Detikers ya, hadiahnya nggak cuma untuk satu orang, tapi akan ada 3 pemenang yang beruntung yang bisa dapetin hadiah tambahan, yaitu ada 1 unit logam mulia 1 gram. Nice. Dan juga 2 orang akan mendapatkan uang tunai THR masing-masing Rp500.000. Lumayan tuh, harga emas kan juga lagi tinggi kan. Kalau dapat logam mulia 1 gram, disimpan. Terus habis itu logam mulia. Jadi kalau misalnya udah check out, belanja minimal Rp100.000, bisa langsung ditebus cashbacknya dan juga hadiah-hadiahnya tadi ya di linknya ada di mana Mas Yansa? Linknya ada di dtk.id/THR Detik Sore. Atau ada di ini juga nggak, di landing page-nya kita? Ada di 20 detik aja cari. Cari aja di 20 detik. Nanti ada kolom chat, ada kolom transaksi. Oke, di kolom chatnya di situ ada Detikers link untuk bisa ngetebus peluang kita untuk bisa dapetin hadiah-hadiah tadi ya. Betul. Mulai dari cashback uang saldo dompet digital sampai emas dan juga uang tunai. Setuju ya. Jadi Detikers, siapakah di bulan Ramadan ini yang akan menjadi Detikers yang beruntung? Wah, sudah ada. Sudah ada pasti Detikers yang beruntung kan? Iya. Nih, nanti disangkanya ini adalah inside joke. Enggak, beneran Detikers yang beruntung udah ada dari zaman tahun kita berdiri di awal 90 akhir. Udah ada, kan semuanya Detikers beruntung. Kalau udah jadi Detikers mah beruntung pasti. Banyak hadiah di mana-mana ya. Jadi semuanya tinggal diklaim Detikers semuanya. Sudah siap berbelanja, langsung saja menuju ke laman detik.com atau di 20.detik.com.
20.detik.com ya, tinggal dipilih aja ya. Aku mau check out ini yang SMA sama tolak angin. Nah, bebas gula. Justru aku ini nih kepo banget. Ini to be honest, aku pengen coba banget sari kunyit plus, ya kan. Aku ada stok di rumah 2 dus, mau nggak? Banyak juga Kak. Tapi tahu kan aturannya tuh cuma 2 kapsul lunak maksimal 3 kali sehari. Tahu. Iya, kenapa punya 2 dus? Buat dijual lagi. Jadi Ini menarik reseller. banget nih, ya kan. Just Detikers. Jadi Curcuma ini domestica rhizoma alias kunyit. kunyit. Gitu. Dan juga ada Piper nigrum semen. Hampir aku bacanya Piper nigrum. Ternyata Piper nigrum semen alias black pepper. Kalau gitu. paper cut, Wow, itu band yang kemarin Bapak tonton ya. Ya ampun, ya jangan lupa Detikers sekali lagi kamu, ini menurut aku sih. kenapa ya ampun? Hah? Kenapa tadi ya ampun? Ya ampun, sampai hampir lupa. Oh, kasih sampai tahu hampir lagi, lupa. Gitu. Kirain ada yang ya ampun apa terus habis itu dia tiba-tiba bridging kemana? Takut gua. Ini cashbacknya karena menurut aku ini menarik banget. Coba bayangin Detikers belanja produk dari Sudah Muncul, bebas pilih. Ini boleh dikombo-kombo kan ya? Bebas mau dikombo-kombo, misalnya mau tolak angin, My abis favorite. gitu SMA, abis gitu sari kunyit plus misalnya ya. Yes. Pokoknya pembelian di link yang udah kita kasih juga, ini bisa dapetin cashback 100%. Nah, Asik. dengan maksimal cashback senilai pembelian produk dengan maksimal cashback per transaksi adalah Rp200.000 ya. Ini ada minimum pembeliannya nggak sih? Oh, minimalnya 100.000. Iya, minimal 100.000. Gitu, jadi belanja 100.000 aja itu dapat cashbacknya ya sesuai dengan jumlah pembelanjaan di luar. Dan yang lebih menarik lagi adalah soal 70 orang tercepat ini yang mengisi formulir tadi di dpk.id/thr detik sore itu bakal dapetin cashback berupa saldo dompet digital. Jadi buat kalian yang lagi nonton nih sekarang 70 orang tercepat tuh bakal dapetin cashback langsung tuntas kontan dari detik sore. Wow, kaget aku tadi ya sedikit. Dibayar tunai. Dibayar kontan. Gitu ya. Dipilih dulu aku nih ya, aku kunyit plus. Aku udah check out yang SMA sama ini SMA yang boleh gluten deh. free Boleh. dari Sudah Muncul. Terus Detikers kita bersaing ya secara sehat ya menjadi 70 orang tercepat dan juga mendapatkan hadiah emas dan juga uang tunai tadi. Oke? Jangan lupa di check out sampai hari ini pokoknya selesai itu semuanya akan bisa didapatkan. Kita break dulu Detikers karena habis ini kita mau akan kembali menjadi interrogator. Kita akan bertanya-tanya dan mencari tahu seperti apa fakta yang sebenar-benarnya ya. Benar, ada editorial dan juga Sunset Talk nanti. Bersama investasiku juga nanti. Kita akan tutup market bersama-sama ya. Yes. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tetap di Detik Sore. Gajah, Hore, hore. Mari ringankan beban sesama kita dengan penuh makna. Untuk kesehatan lambung, SMA. Itu obat apa? Ini bukan obat, SMA itu herbal. Dengan zat aktif kunyit dan bahan herbal lainnya, SMA bantu meringankan gangguan lambung. Solusi herbal untuk lambung sehat, SMA, herbalnya lambung. Mari ringankan beban sesama kita dengan penuh makna. Untuk kesehatan lambung, SMA. Itu obat apa? Ini bukan obat, SMA itu herbal. Dengan zat aktif kunyit dan bahan herbal lainnya, SMA bantu meringankan gangguan lambung. Solusi herbal untuk lambung sehat, SMA, herbalnya lambung. Mari ringankan beban sesama kita dengan penuh makna. Untuk kesehatan lambung, SMA. Itu obat apa? Ini bukan obat, SMA itu herbal. Dengan zat aktif kunyit dan bahan herbal lainnya, SMA bantu meringankan gangguan lambung. Solusi herbal untuk lambung sehat, SMA, herbalnya lambung.
Detikers, selamat datang kembali di Detik Sore. Nah, cuma hore-hore, basah. Bibir ini basah. Oh, apa? Ngeliat depan tuh kayak nyanyi dong gitu. Aku kira kamu abis kena yang cair-cair, jadinya Oh, basah. THR udah turun gitu kan, atau mungkin Detikers juga ya menjelang detik-detik THR Proklamasi. turun juga. Proklamasi THR maksudnya. Iya kan, gitu. Di kapankah gitu THR ini? Tapi soon to be nah. Apakah mungkin dapat THR-nya dari abis serok-serok atau mungkin enggak dulu? Kita coba cek sama Mbak Sandra sore hari ini. Oke. Dari investasiku, Mas Cling. Sandra. Lebih bagus loh ini. Gede banget layar kita ya? Ya Baru lagi. kan? Ini kalau angkanya bagus bener ada sih bagus ini banget ya. sih. Ini angkanya agak sedikit delay ya teman-teman semuanya ya. Di sini agak sedikit cerah ya. Kalau situ kan wajahnya Masa sih? gelap. Enggak. Iya nih shiny. Karena emang lampunya banyak banget iya. juga. Tapi The lebih power dingin of kan, the Mbak? Light, iya. Lebih dingin. Sama sih Detikers yang dinginnya ya. nonton nih, ini lagi ngomongin apaan sih? Sorry agak internal ya Detikers semuanya ya. Sorry agak norak ya. Tapi enggak kameranya nggak bisa kesini ya? Kasih lihat ya. Nggak bisa. Biar kita tahu, mereka tahu kita lagi di mana. Betul. Bisa kok, kayak gini aja. Tik, 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 Mau kemana? Mau Kamu kemana? bisa. tik, 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 tik. Maksudnya Nggak tahu Mas juga Sandra, yang kameranya ngasih- yang muter. Mau ngasih lihat kameranya yang muter ada siapa Kita tuh aja lagi di di sini. mana. Kita ditonton sama penonton yang lebih banyak. Hey penonton. Oh, Rame sekarang. Gue ditonton banyak orang nih. Ada 4 nih yang lagi nonton kita nih. Enggak dong, ada 2.500.000 orang nih Enggak, di di YouTube studio, sekarang. studio. Oh di studio, iya benar. 4 orang berdiri terus dari tadi. Duduk dong Mbak, Mas maunya ya. Agak Kita berubah. mau menutup market hari ini. Anyway, market udah ditutup dan hari ini market Coba kita ditutupnya di level 6.471. Rest in peace investor. Apa nih yang terjadi dan bagaimana Oke. kita Dia udah menanggulanginya? turun lagi ke bawah 6.500 guys. Ini marketnya sebenarnya lagi wait and see karena ntar ada The Fed tanggal 19 suku bunga. Di kita juga 18-19, kita duluan sih 18 ya. Nah itu lagi nunggu tuh gimana responnya. Tapi kalau misalnya untuk dari global ya masih lah makro masih sulit ya. China, Amerika juga masih yang perang tarif. Terus udah gitu Ukraine juga melihat kayaknya perangnya belum yang benar-benar berhenti nih. Makanya harga oil tuh naik ya. Jadi 71 sekarang Brent oil. Wah kebetulan saya banyak oil nih Mbak. Nih di muka. Bisa dong, Bisa lagi juga tinggi nih. mau nih. Minyak. Lagi tinggi Diliterin ya. harganya. Iya, jadi ditambah lagi sekarang sektor yang menambah beban berat IHSG itu sektor teknologi. Jadi masih turun ya. Sekarang minus 11% nih sektor teknologi. Gitu. Tapi kalau sekarang ada nih beberapa sektor yang bisa kita pantau dalam minggu-minggu ini. Kayak contohnya ada energi, basic industry yang berbau-bau emas ya, tambang-tambang emas gitu, sama energi yang oil gitu. Batu bara ya mungkin karena masih kemarin ada berita yang tarif ya, tarif royalti gitu untuk pertambangan batu bara yang bukan izinnya khusus itu tarifnya naik. Tapi kalau misalnya dia punya IUPK, pertambangan khusus kayak ADI, Bumi, itu tarifnya diturunin, tarif royaltinya gitu. Jadi keseluruhan IHSG ya mendingan turun dulu yang agak konsisten gitu ya. Jangan turun naik. Masih akan turun sih. Bikin deg-degan. Ini, betul. Karena sentimen positifnya masih ditunggu, belum ada. Iya. Tapi tentunya masih ada beberapa Orang? beberapa Tahun? sub yang selamat dong. Kok sub sih apa sebutannya? Apa tuh? Sektor. Sektor yang Sektor. selamat dong kali ini. Masih ada kayak hari ini itu basic industry khusus untuk perusahaan mereka yang menambang ya. Emas kan emas lagi naik-naiknya tuh kemarin Jumat all time high. Sekarang pun emas kalau aku lihat ya mana tuh? Turun sedikit sih, tapi ini masih akan melanjutkan kenaikan bisa ke 3.000 emas gitu. Kalau kita lihat secara global itu semua indeksnya hijau nih, kita doang nih yang merah. Nah kalau dari China tuh ada berita bagus, dia retail salesnya naik. Year on Apanya year. retail sales? Retail Oh. salesnya. Sebenarnya kalau Pada belanja baju dari sana iya, kali padahal ya. harusnya kita ya, kan kita mau lebaran. Iya, Ya. heeh.
Ya mungkin juga sih. Tapi bicara soal retail nih Mbak Sandra, karena kan sekarang banyak nih sentimen-sentimen dari netizen bilang kalau kok kayaknya Lebaran atau Ramadan tahun ini tuh berasa lebih sepi ya, orang-orang yang belanja. Kayak di mall juga kita ngelihatnya nggak serame dulu atau tahun lalu gitu. Benar nggak sih, ini berpengaruh nggak sih terhadap sentimen di market pasar modal juga, orang-orang juga jadinya pada cash is king gitu, jadi pada ngejual sahamnya. Iya, kalau itu sebenarnya bukan karena ngejual saham sih. Kalau kita lihat kan sebenarnya ISG itu mencerminkan keadaan ekonomi ya. Betul. Kalau ISG udah turun banyak, itu berarti ada something. Kayak kemarin pas Covid turunnya banyak, karena Covid. Kalau sekarang ya karena ketidakpastian ekonomi baik dari kita maupun global. Jadi sekarang udah tahap-tahap mereka masa semi resesi gitu ya. Semua melemah, nggak cuma kita doang. Amerika melemah, terus China juga ada pelemahan kemarin, dia bubble di properti ya, ya sempat bubble properti. Yang pada akhirnya juga merembes ke kondisi masyarakat dalam negeri kan, mereka juga pada akhirnya daya belinya lesu karena memang masukan juga berkurang pada akhirnya anyway. Kan kalau yang kita lihat deflasi terakhir, inflasi terakhir deflasi. Betul. Terus kita lihat faktanya banyak banget PHK, ya kan. Kalau mereka di PHK pasti mereka ngerem dong untuk belanja yang berlebihan. Pasti kan untuk uang yang kebutuhan aja gitu. Karena kan mereka belum dapat pendapatan lagi nih. Gitu. Itu terlihat sih dari ekonomi kita emang lagi melemah. Dan kalau aku yang dengar baca atau podcast senior ekonom gitu ya, mereka ya. Miskin maksudnya. Hah? Yang mana dulu nih Mbak? Senior, ya itu juga termasuk senior. Senior. Terus apa katanya? Iya, maksudnya mereka juga masih pesimis karena ya efeknya ya tadi ya ada Danantara, terus ada Koperasi Merah Putih, terus investor asing juga nurunin downgrade investasi di Indonesia ya kan, yang tadinya baik di saham maupun obligasi kayak gitu. Jadi untuk responnya masih negatif dan belum ada hal positif yang benar-benar bisa diangkat dari dalam negeri sendiri. Gitu. Bagaimana dengan apa yang disampaikan BPS hari ini dari hasil pengumuman neraca perdagangan? Apakah juga ikut menjadi sentimen pada hari ini di market? Kalau neraca perdagangan itu balik lagi bisa untuk ke growth ekonomi kita ya, itu kan target kita 8%. Otomatis kan target 8% tuh kalau rumus GDP ada konsumsi domestik ya, belanja negara, terus ada investasi. Sama ekspor impor dijadiin satu. Nah ini aja belanja negara kita udah berkurang, ya kan karena banyak potongan-potongan, defisit juga kayak gitu. Ya itu pasti ngaruh juga ke ISG kita karena melihat neraca dagang atau pertumbuhan ekonomi kita masih belum stabil, malah diprediksi tahun ini nggak nyampe 4,9%. Tahun ini diprediksi oleh beberapa senior ekonom, dan itu menyebabkan kita masih belum stabil, makanya mereka cabut. Kan kalau investor asing, mereka kalau misalnya investasi di negara sendiri kan istilahnya misalnya Amerika deh, negaranya kan udah maju, jadi nggak mungkin growth-nya tuh bisa 5-8% gitu kan, karena mereka udah mature, udah maju. Jadi mereka bakal menaruh uangnya di negara yang bisa kasih growth 5-6% yang masih berkembang. Nah sasarannya salah satu Indonesia. Tapi kalau Indonesia-nya begini keadaannya, mereka ya udah wait and see deh nanti dulu. Gitu. Dan ini terakhir sih, menurut data kemungkinan nanti yang neraca perdagangan Indonesia bakal kembali surplus nih Februari. Ya tapi we'll see lah ya, karena didorong ada penurunan impor sama belanja mau lebaran. Gitu. Tapi kita lihat lah ya. Baik. Kalau dilihat dengan kondisi yang sekarang, ISG-nya tergerus cukup dalam, udah sampai di bawah 6.500. Belum lagi berbagai macam data, indikator ekonomi juga kurang baik gitu. Termasuk penilaian-penilaian dari lembaga rating dunia. Apakah apa respons dari kita sebagai masyarakat gitu misalnya, atau investor retail untuk bisa menyikapi situasi sekarang, Mbak Sandra? Apakah memang harus ya udah cash is king aja sekarang, atau tempatin dananya di mana gitu, atau apa yang di mana yang harus ditarik dulu atau gimana? Atau kita pindah instrumen gitu. Dalam berinvestasi. Coy, itu udah pernah kita bahas sebelumnya. Udah ya. Ini kita lagi kabur aja dulu. Iya. Berarti dalam berinvestasi ya. Kalau emang sukanya di market saham, ya baiknya kita jangan masuk dulu ya, wait and see dulu. Karena kan semua saham-saham yang fundamentalnya bagus pasti udah pada turun ya, karena faktor makro gitu. Tapi kalau emang
dari perusahaan sendiri manajemennya masih solid, masih bisa cetak profit, nanti kita bisa masuk ketika makro global udah agak stabil lah gitu. Dan ISG kayaknya masih akan lanjutkan penurunan nih, kita nggak tahu bottomnya banget tuh sampai berapa. Kalau misalnya pengennya uang juga berkembang ya bisa di reksadana pasar uang. Mumpung suku bunga masih tinggi. Jadi benar nggak tindakan untuk menarik investasi kita yang saat ini ada di pasar saham katakanlah sebagian, terus menaruhnya ke reksadana pasar uang atau pendapatan tetap? Iya itu boleh. Reksadana itu bisa dilakukan. Atau naruhnya ke emas bisa juga. Emas tapi kan udah tinggi ya, better wait and see dulu deh. Tapi sebenarnya juga kayaknya kalau emas udah terlampau tinggi atau mungkin udah terlanjur di harga segini, kayaknya agak sulit ya untuk ada penurunan yang cukup signifikan. Pasti turunnya pun dikit-dikit ya. Nah kalau misalnya mau tetap biar nggak ketinggalan di emas ya tunggu dia turun dikit deh. Karena emas itu korelasinya dengan USD yang terhadap mata uang negara-negara maju nih. Nah USD terhadap euro, USD terhadap GBP itu kondisinya USD lagi turun melemah. Jadi terhadap mata uang yang negara maju dia kondisinya melemah USD. Nah USD melemah, emasnya naik. Nanti kalau USD sudah pulih lagi baru emasnya akan turun. Gitu. Untuk konsensus BI kira-kira nurunin apa tetap nih Mbak? Kalau dari The Fed sih tetap ya 90%. Nah kalau BI ini sekarang suka surprise ya enggak? Ya kita berharap turun ya biar ISG-nya bisa rally gitu naik gitu ya. Tapi ya kalau dibilang kayaknya penurunan data ekonomi nggak terlalu signifikan nih, masih bisa tetap. Ya udah ISG ya melanjutkan lah ya sampai dia capek. Akan berarti yang terdekat adalah kita nunggu update juga dari The Fed juga di tanggal 19 mendatang. 19 BI. Tapi secara umum apakah nunggu habis lebaran dulu nggak sih Mbak? Buat kita masuk ini. Sebenarnya kalau misalnya lebaran kan waktunya mepet. Untuk wait and see-nya mungkin ini 2025 nih masih agak panjang sih ya. Masih agak karena masih belum jelas. Sih lah. Ya yang pasti di saat banyak orang yang pesimistis, harus tetap ada orang yang optimistis dan biasanya orang yang tetap optimistis itulah yang menjadi juaranya. Betul. Karena dia menyatukan juga ilmu manifesting di dalamnya ya. Bisa juga ilmu masuk ke situ. Percaya gitu dengan pilihannya. Keyakinan. Dengan keyakinannya gitu. Karena nggak disulap ya Kak ya. Benar. Tadi kayaknya ada ilmu-ilmu yang kita nggak tahu nih. Metafora ya. Oh, dolar juga hari ini dia naik 16.400. Dolar naik, menguat berarti dolarnya, rupiahnya melemah. Terhadap rupiah ya, bukan terhadap. Tapi itu tadi benar, ini disampaikan sama Mbak Sandra tentunya bahwa kalaupun mau tetap berinvestasi di pasar saham, di tengah kondisi level ISG yang sedang koreksi, bisa-bisa aja tetap, tapi pastikan beli saham perusahaan atau emiten yang memang sudah terbukti fundamentalnya bagus betul, gitu ya. Betul. Jadi beli sekarang itu murah, bisa kita cicil. Contoh BCA, BCBP. BRI aku nanti dulu deh, karena masih sentimennya. Oh nanti dulu, antara. Iya. Plus kemarin ternyata pas dilihat laporan keuangan tuh revenue-nya, maksudnya profitnya kan naiknya cuma sedikit ya, growth-nya ya 0,01, 0,0, maksudnya paling gede juga BNI kalau nggak salah 2%. Nah itu ternyata kalau misalnya kita cek laporan keuangannya tuh cost untuk direktur sama komisarisnya naik. Oh gitu. Iya 70%-an, itu kan suatu yang something wow gitu. Kalau ASI gimana Mbak? ASII sih aku oke sih. ASI itu boleh Astra menarik, ya guys. Ya, Astra kan dalamnya nggak cuma mobil aja ya, dia ada batu bara juga, ada berat juga. Iya, di harga. Macam-macam, ada semua dia. Ya lah orang kaya. Iya di holding. Iya, konglomerasi cuy. Oke sih kalau harga-harga sekarang ya 4.000-an lah, 4.500, 600. Masih ada kesempatan masih ya ada. naik. Terus yang udah punya THR tinggal diinvestasikan kalau misalnya masih ada sisa atau belanja tadi sudah muncul ya. Betul. Ada apa tuh? Dapetin cashback. Banyak cashback hari ini. Hari ini doang. Bener, 20.detik.com. Beli apa nih? Beli semua produknya sudah muncul. Oh gitu, tolak angin yang gitu-gitu. Betul. Harganya miring. Sahamnya juga bisa kok. Sido Muncul juga termasuk yang fundamentalnya bagus lah ya. Bagus sih, cuman untuk growth-nya dia
masih ini ya. Iya, Belum masih on the agak way ya. lemah ya. Betul. Jadi harganya masih turun nih dari 2022. Belum Iya. solid lagi. Siapa Ya udah tahu. beli itunya dulu aja. Beli Iya, produknya siapa dulu. tahu dengan Cashback. Detikers beli Bener. produknya Cashbacknya berapa? 100%. Wih, jadi beli 100.000 cashback 100.000. Iya Betul. dong. Wow, sampai kapan? Hari ini Sampai- aja. Iya, hari ini Telat. aja. Buat 70 orang yang beruntung. Siapa tahu masih Udah ada. sore. Udah sore, udah keburu yang lain beli. Baru tadi kita baru rilis tadi. Mbak Sandra Iya, baru 30 tadi menit setengah yang sebulan. lalu. Belinya di Cus. marketplace manapun. Belinya di 20.detik.com. Oh, belinya di Masuk situ 20detik.com. dulu. Iya. Oke guys, Iya. 20. Coba nih Mbak Sandra lihat. 20.detik.com. Tuh di sini ada Oh iya, etalasenya. ada ya. Nanti diarahkan ke Shopee, nanti tinggal check out aja. 20.detik.com. Oke Keren guys, kan? 20.detik.com ya. Beli dah tuh buat mudik, buat persiapan. pergi-pergi, nonton, dan segala Atau macam. iya, siap-siap juga kayak Oh, ini langsung di sini ya. kadang-kadang ada Bener. berita-berita yang tak terduga sedia SMA. SMA bener, karena itu buat lambung, Oh, iya, buat betul. yang suka gangguan lambung, Atau mual. biasanya Iya, bisa. nggak ngopi-ngopi, nah nanti habis lebaran ngopi terus. Wih, nggak apa-apa, aku punya SMA. Iya kan, dihadang. SMA tablet ya, SMA. Betul. Oke, oke. SMA Mbak katanya Oh, ternyata. SMA. Kata Mas L. Rumi, SMA. SMA. Nanti dimarahin sama Iya. Cipa kalau salah ngomong. Aduh. iya, maaf, mohon maaf. Pakcik. SMA. SMA Iya. ya. SMP. Untuk besok akan Oh, iya. seperti Oke. apa Mbak? Ini kan kalau untuk perbankan ISG masih berat ya sama sektor teknologi ya karena setelah Jumat sekarang juga masih turun 11% nih penurunan sektor teknologi dipimpin oleh DCII gitu. Jadi hari ini sebenarnya ISG-nya tuh turun gara-gara faktor teknologi nih. Gitu. Tapi kalau saya lihat dari sektor finance coba kita cek ya. Finance-nya sendiri itu nggak terlalu banyak turunnya 0,4-an. Gitu. Jadi kalau untuk sektor finance masih menunggu deh yang data BI ya untuk suku bunga gitu dan prediksi HSG coba kita lihat mana tadi composite. Oke. Susah ya nih. Dicari dulu santai-santai dulu. Bentar. Klik. Wah, Kayaknya ada sih info dari A1 nih. Kayak masih ini ya melemah terbatas ya. Ah, Berikutnya ke 6380 atau kalau misalnya melemah lagi ke 6300-an. Boleh lah ya. tapi Kalau tidak cash is the meluncur king kita jauh. tinggal tunggu. Iya. Ya, tidak muncul. Betul. Ya kalau cash is king ya tinggal lihat aja kapan titik sebelum dia Iya. bound ya. Aduh, sore-sore gini ngantuk ya guys. Enaknya kayaknya minum kopi deh. Kode ya? Satu kode. Tapi masih kamu 1,5 jam Mau lagi. solidaritas. Iya, aku akan Puasa bertahan. Aku akan lagi. bertahan. Iya. Bertahan 5 menit. Aku bertahan. Puasa dah. Kresio apa? Nggak, Mbak. Nanti kita bahas ya Mbak Nanti kita Sandra bahas ya. ya. Habis ini kita mau break dulu Detikers. Habis ini kita punya editorial review bersama dengan Detik News. Nanti Bahas apa habis nih? ini. Kita akan bahas soal katanya ada yang sabar. Oh, tapi I know. sabar juga ada batasnya. Iya. Oh, itu seru tuh. Gitu ya kan. Aku Tapi tahu. emang iya sabar itu ada batasnya. Emang iya, apalagi kalau puasa. Kesabaran setipis tisu aku. Are we all? Makanya habis ini kita akan bahas juga ya. Oke. Alright. Tetap bersama kami di Detik Sore. cuma Hore-hore. Hai. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore. Ya. Karena nggak cuma hore-hore, makanya kita harus laporkan lagi kondisi jalanan di Jakarta hari ini. Walaupun sebetulnya excitement mengenai war takjil tidak seheboh tahun lalu. Iya. Ya kan, jadi kita juga masih belum dapat informasi lagi nih di mana kira-kira pada antri-antri itu gitu. Kata temanku tuh Emang ini mau laporan tajil? nggak boleh ya bilang kayak begitu dulu. Bisa juga sih. Iya. Karena kata temanku tuh di daerah Lebak Bulus ada tuh yang kayak prasmanan tajil-tajil. Coba. Kira-kira teman kita yang satu ini sedang ada di mana lokasinya? Nah. Ada Bribtu Ekles yang akan melaporkan kondisi jalanan di Jakarta
sore hari ini. Selamat siang, Bribtu Eklesia. Seolah-olah Bribtu Eklesia ini memang mau melaporkan laporan tajil ya, padahal Bisa enggak jadi ya. sih Anda sih. Halo Bribtu Eklesia, selamat sore. Halo, selamat sore Dodo Neza. Bribtu Eklesia lagi di mana sih? Iya, kayaknya ada sedikit kemacetan di belakang nih sepertinya. Atau lampu merah ya? Iya, betul sekali. Saat ini saya berada di PGC Cililitan, Wah, Jakarta banyak yang Timur, jualan dan di tajil belakang di saya sini. tampak ada antrian kendaraan. Lontong sayurnya enak kata narasumber kita. Siapa tahu ya menjadi menu untuk sore hari ini juga Bribtu Eklesia ya. Baiklah, silakan dengan laporannya sore hari ini. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran dan menuju waktu berbuka puasa pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kalibata ataupun MT Haryono yang akan menuju ke arah Taman Mini dan juga Halim pada sore hari ini tampak cukup ramai. Terlihat adanya antrean kendaraan yang cukup berarti jelang traffic light di kawasan ini. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan selanjutnya dari arah Cawang ataupun Jatinegara yang akan menuju ke arah Keramat Jati maupun Taman Mini dan di arah sebaliknya. Pada sore hari ini juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar, sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jalan saja. Lepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu memastikan jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia maupun jembatan penyeberangan orang yang ada di kawasan ini. Dan selanjutnya kami himbau kepada seluruh pengendara pastikan untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik di masa operasi ketupat 2025 untuk kembali mengecek kendaraan, kesehatan pengemudi, dan rencana tujuan, serta jalur yang matang, agar mudik bisa selamat, mudik aman, keluarga nyaman. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eiza. Silakan. Salam presisi, Bribtu Eklesia. Terima kasih banyak atas laporannya. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Jangan dibeli tapi lontong sayurnya, ya udah keburu. Bohong, ini pasti cuman mau ngasih tahu tapi ngasih tahu enggak gitu ya kan. Dan kita sudah berjumpa dengan sang empunya suara. Bisikan-bisikan soal lontong sayur tadi. Iya benar, tapi kita nggak ngomongin lontong sayur sih sama beliau. Enggak. Lontong. Ada berita apa nih? Kita akan ngobrol sama Mas Torik, redaktur pelaksana dari Detik News. Halo. Apa kabar Apa Mas kabar Ari? Mas Torik? Baik. Gimana, Alhamdulillah, sudah menemukan menu-menu yang cukup familiar di bulan puasa gitu? Aduh, jam segini jangan ngomongin menu dulu lah. Ya yang kemarin-kemarin. Makruf ya. Emang yang kita obrolin abis ini akan lebih aman daripada ngomongin Enggak sih. makanan. Enggak juga ya? Enggak sih. Enggak juga ya? Gue Iya. sih. Kita ngomong politik, kita kan ngomongin orang. Soalnya ngomong gibah. Iya Mas ya. Karena jatuh Udahlah, udahin aja ya sesi ini ya. Karena ini gibah. tendensinya lebih ke opini itu ya, itu kayak apa sih, asumsi ya. Ya. Tapi enggak sih, kan politik juga ilmu yang memang bisa dipelajari kan. Iya sih emang. Dan Ini penting lah untuk kenegaraan. Iya, berdasarkan temuan-temuan di lapangan juga gitu. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan langsung juga dari narasumbernya lah ya, dari orangnya juga gitu. Nah, ini yang mau kita bahas adalah sebetulnya ada satu Pak Jokowi maksudnya. interview bersama dengan Presiden Iya. ke-7 kita gitu. Masih seru banget ya Mas Torik mengikuti setiap Ya ini the Pendapat real, Pak Jokowi. ini the real yang namanya CLBK.
cinta lama belum kelar. Nah, Oh belum kelar. Iya, iya. Antara siapa sama siapa nih? ya kalau dalam konteks ini, dalam tema ini antara Pak Jokowi dengan PDIP. Bahwa setelah dalam tanda kutip mereka putus, ini kan masih saling ungkit ini kan mantan, ini kan masih saling ngata-ngatain lah kalau istilah kita zaman sekarang. Lu yang salah, lu. Pak Jokowinya enggak deh, Pak Jokowinya enggak. Lu yang salah, Pak Jokowi. Saya sudah selama ini sudah diam, sabar, tapi sabar itu ada batasnya. Bisa saja, enggak ada ya, bisa saja ya. Enggak kata Projo, bisa saja Pak Jokowi menghancurkan PDIP. Itu agak keras itu. Menghancurkan itu apa konotasi doang atau memang real? Bisa jadi real artinya? dalam konteks mungkin kalau kemarin yang sudah dibahas adalah Pak Jokowi mendirikan partai baru, lalu itu akan menyedot pemilih-pemilih PDIP ke partai baru yang digawangi oleh Pak Jokowi, itu kan bisa saja menghancurkan PDIP. Kalau beberapa orang pengamat tuh bilang suara tradisional PDIP itu tanpa kampanye, misalkan PDIP tidak kampanye di pemilu, itu angka 13% itu sudah pasti didapat. Tanpa kampanye? Tanpa kampanye pun. Nah itu katanya tradisional. Itu siapa yang bilang? Beberapa pakar lah, sudah ada beberapa berdasarkan survei. Nah waktu di pemilu 2014 kan nambah 5%. Jadi 19%-an, lalu nambah lagi jadi 20%-an di 2019. Nah, tapi bisa saja diasumsikan oleh para pendukung Jokowi, kalau Pak Jokowi membuat partai baru, ini bisa menyedot memilih PDIP yang tadi 13% nggak segitu lagi. Bisa berkurang bisa lebih banyak lagi justru ya. Iya, kayak begitu. Tapi dengan posisi Pak Jokowi sekarang masih relevankah itu angka yang berubah itu segitu? Kalau masih hangat begini sih masih relevan menurut saya. Ya? Walaupun kita perlu survei lagi ya. Iya. Kita perlu data empirik lagi, data opini persepsi publik terbaru. Tapi kalau melihat belum lama soalnya Pak Jokowi lengser dari kursi kepresidenan kan, angka ini sepertinya masih pengaruhnya beliau, influence beliau itu masih besar lah. Dan itu bisa dilihat juga dari hasil Pilpres 2024 kemarin. Mana calon PDIP yang kalau menurut PDIP tidak didukung oleh Jokowi, itu terjun bebas ke... Kalau Mas Ganjar kemarin sendiri yang bilang angkanya apa ya kata dia ya? Angka saya itu sudah ya rendah lah. Mas Ganjar pun udah bisa bercanda soal capaian di Pilpres pokoknya itu. Udah embrace dia ya, udah berdamai dengan fakta itu ya. Tapi kalau dengan sindiran-sindiran dari PDIP saat ini ke Pak Jokowi, itu artinya PDIP cukup inferior sama Pak Jokowi apa gimana? Nah ini menarik kalau pakai teori psikologi ya. Cuman kalau kita runut ini kan hubungan mereka makin panas setelah pemecatan Pak Jokowi di Desember. Ya, saat Pak Jokowi resmi dipecat, Mas Gibran dan Mas Bobi Nasution sekaligus. Tidak lama setelah dari itu, Mas Hasto jadi tersangka KPK. Nah, lalu PDIP menarasikan bahwa ini terkait intervensi, upaya untuk melemahkan PDIP jelang Kongres. Dan lalu narasinya yang terbaru yang ditanggapi oleh Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi pernah mengirim utusan agar tidak dipecat, lalu agar mengganti sekjen. Lalu Pak Jokowi menanggapi bahwa kesabaran ada batasnya kurang lebih itu. Nah, itu fitnah tuh jatuhnya. Kalau bagi Pak Jokowi karena memang selama ini PDIP pun membuatnya narasi tanpa ada bukti konkret lah ya, legal formal di atas kertas gitu kan. Misalkan seperti tuduhan utusan ini kan belum dijelaskan siapa utusannya. Kalau emang itu perlu dibuka, ya dibuka aja. Kan enggak. Lalu kemarin beberapa waktu lalu katanya ada bukti 23 video terkait korupsi pemerintahan segala macam. Sampai sekarang belum ada, masih omon-omon aja ya. Iya, apakah kita harus mencari di situs yang di ban oleh pemerintah? Itu kan belum ada. Nah, secara narasi mungkin orang bisa setuju bahwa misalkan PDIP menarasikan bahwa Pak Jokowi melemahkan demokrasi dengan penurunan indeks demokrasi kita. Tapi kan secara pembuktian legal formal ini sulit. Nah ini yang menyulitkan posisi PDIP juga. Dan tuduhan-tuduhan seperti ini. Bahwa Pak Jokowi masih bisa dipercaya oleh sebagian pendukungnya karena ini tidak ada tuduhan yang jelasnya, hanya narasi politik aja. Cuma sebatas tudingan aja tanpa ada bukti jadinya seperti itu yang terlihat di publik. Atau masih disimpan buktinya? Ya mau sampai kapan? Mau buat apa? Apa kira-kira? Ya Pak Jokowi sudah 2 kali jadi capres, kan bisa maju lagi. Ya kalau memang ini ada senjata mungkin ya mau menghalangi Mas Gibran mungkin kalau nanti mau 2029. Iya. Oke.
Tapi sebetulnya di internalnya PDIP sendiri tuh apakah ada kubu yang memang memusuhi gitu dalam tanda kutip ya, atau ada juga yang memang sebetulnya juga merindukan sosok Jokowi ini karena kan cukup lama perjalanannya juga. Ya kalau kita dengar bisik-bisik, ngutip-ngutip pundit politik, memang ada dua kubu besar di PDIP. Kubu utama tetap Bu Mega, lalu ada kubu Putra, lalu ada kubu Putri. Nah, selama ini kubu Putra ini yang agak keras bersuara soal Pak Jokowi. Sementara kubu Putri kayaknya sudah move on lah. Ya udahlah, kan kondisi sudah begini, ya sekarang yang terbentuk komposisi seperti ini, ya kita coba sesuaiin diri. Tapi yang Putra ini sepertinya masih keras. Ini terlihat dari masih berusaha untuk idealis gitu ya. Dan Mas Hasto ini bagian dari kubu Putra. Oke. Dan bawahan dan teman-teman yang masih keras terhadap Pak Jokowi. Nah, ini kemungkinan suasana ini, perbedaan ini akan terbawa hingga Kongres PDIP April 2025 ini. Nah, ini kan prediksi-prediksinya salah satunya adalah Jokowi juga akan ikut campur dalam Kongres ini untuk yang paling PDIP. Kongres PDIP. Ya naruh proksi-proksi ataupun menempatkan orang-orang yang paling enggak yang ramah kepada beliau lah sebagai sekjen PDIP selanjutnya. Nanti kita lihat aja April. Siapa aja Mas nama-namanya Mas? Yang proksi-proksinya Pak Jokowi. Ini kan prediksi belum prediksi tahu. para pakar ya pundit ya. Tapi agendanya Kali, apa? kan semua itu segala sesuatu di spill di Detik Sore biasanya. Ya dari pengamatan gitu masyarakat kita kan hanya siapa. mengutip. Kutipannya belum jelas ya. Apa memang apa saja sebetulnya agendanya nanti di Kongres? Kalau Kongres pemilihan ketua umum lagi biasanya sih. Tapi kalau selama ini selalu Bu Megawati masih boleh Pak Jokowi turun? Enggak boleh. Pak Jokowi sudah dipecat, tidak bisa. Hanya sebagai proksi saja kan. Orang bayangan. Ya. Tapi Mas, soal Hasto mau nggak mau harus kita bawa lagi ke dalam obrolan ini gitu. Seberapa apa yang membuat PDIP kerap menyindir Pak Jokowi? Apakah ada hubungannya dengan bagaimana nanti kasus Hasto akan bergulir atau kayak gimana? Dugaan-dugaan ke sana ada. Karena bagi PDIP ini kan ini intervensi bagi PDIP ya, tuduhan PDIP adalah intervensi Jokowi. Karena memang ingin menyingkirkan dan ingin mengganti sekjen, ya kan. Tuduhan terakhirnya kan itu kan, bahwa Pak Jokowi sempat mengirim utusan. Dengan terus keras mengkritik ini, bisa jadi PDIP pun ingin menarasikan bahwa kasus Pak Hasto ini politis belaka. Karena dia kerap mengkritisi, bersuara keras Pak Jokowi, lalu dia ditangkap dan ditahan. Jadi kayak tahanan politik gitu ya. Ingin dipersepsikan seperti itu. Inginnya. Tapi kita ingat bahwa kasusnya kasus suap, dugaan suap. Dugaan suap dan perintangan penyidikan. Itu aja yang harus dibedakan. Ingin dipersepsikan bahwa ini karena politik Jokowi, tapi yang perlu kita ingat bahwa inilah kasus suap dan ini tipikor kenanya tentang penyidikan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau persepsinya ini, ini karena Jokowi, mungkin harapannya opini publik akan ke Mas Hasto, lalu bisa mungkin ada harapan untuk mempengaruhi persidangan. Masih mungkin nggak sih PDIP kembali merebut suara di tengah Pak Jokowi yang cukup militan gitu saat ini di lapangan? Apa yang jadi kunci Mas Torek? Positioning PDIP harus jelas dulu. Kalau memang dia memang oposisi, ya di Kongres nanti akan declare bahwa mereka tidak akan bergabung terhadap pemerintahan, gitu kan. Kalau sekarang kan orang melihat posisi Pak Hasto dan teman-teman keras terhadap Pak Jokowi, yang bisa juga dikaitkan dengan keras terhadap Pak Prabowo, karena hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dekat. Cuma di retret kemarin Mbak Puan berfoto-foto bersama Pak Prabowo. Kan sulit juga. Padahal kalau nanti PDIP sebagai oposisi, maka yang akan sangat mempengaruhi opini publik adalah performa pemerintah. Kalau performa pemerintah bagus, ya oposisi jelas akan akan turun pamornya. Tapi kalau performa pemerintah jelek, oposisi akan naik. Misalkan Darantara aja, yang sekarang lagi ditunggu orang, kan ternyata nggak sesuai harapan. Nah, PDIP akan dengan gampang bisa menggoreng kondisi agar dapat persepsi positif dari publik. Jadi PDIP nggak akan dapetin perhatian publik selama dia masih ada di katakanlah dua kaki gitu ya? Kurang lebihnya akan seperti itu.
Dan itu nanti akan dibuktikan di Kongres mestinya. Iya, harusnya ada sikap tegas di Kongres nanti 2025. Sudah ada belum sih Mas jadwal pastinya Kongres? Tanggalnya belum ada, baru April Masih aja. April aja ya. April aja. Pokoknya abis lebaran aja lah. Kayaknya sebetulnya cukup ini gak sih terkesan. Habis lebaran banyak orang kawin, buru-buru. mungkin gedung banyak. Enggak udah dijadwalkan lama sih kalau Kongresnya. Oh, iya, iya. Tapi banyak pergerakan nih berarti nanti pas lebaran nih, momen Idul Fitri nih berarti ya kayaknya ya. Oh iya, hampers banyak kali ya. Kiriman dari siapa ke siapa, Iya. jadiin konten. Iya, bisa pas jadi gitu dibuka ya. kan. Iya. Oh. Banteng ternyata gitu misalnya. Oh, ini pesan Sirupnya Kongres. merah nih ya, Iya. gitu. Oh, banyak pergerakan nih nanti berarti Mas. Bisa jadi Pak Jokowi itu kan terkenal sebagai orang yang lebih memilih diam saat dikritik ya. Kebanyakan begitu ya. Jadi kalau saat beliau sudah ngasih gestur atau pernyataan yang bisa kita bilang keras ya untuk Iya, kelas sekeras beliau itu, ya. iya. Bahwa sabar itu ada batas ya. Bisa jadi itu ngomong sambil bergerak. Orang-orang sudah bergerak bisa jadi ya. Asumsikan seperti itu. Tapi sepertinya PDIP tidak gentar ya. Enggak, PDIP dari dulu juga militan juga. Ya, memang belum pernah menghadapi kalau Kasus dalam semacam ini ya. politisi yang secanggih Jokowi lah. Even sama Pak SBY pun waktu itu tidak kayak gini ya. Enggak. Enggak. Head to headnya tuh enggak Ya itu dramatis itu sedang gitu. dispekulasikan siapa yang lebih tidak disukai oleh Bu Megawati, Pak SBY, Jokowi atau Oh, ya. Debat kusir di ini ya, di pandit-pandit politik ya. ya. Oke. Apa kemungkinan yang apa kemungkinan besar yang mungkin terjadi gitu, Mas? Tergantung. Di perseteruan ini. Pak Jokowi bisa bikin partai baru, benar-benar bikin partai seperti BK itu. Dan mungkin head to head benar dengan PDIP, ngambil positioningnya. Itu sangat mungkin. Atau menggedekan partai yang sudah ada. Misalkan Pak Jokowi gabung dengan PSI, misalkan ya. Itu kan PDIP under 20 katanya kan. Kalau Pak Jokowi gabung jadi dewasa ya PSI-nya kan. Jadi Nambah umurnya soalnya. Dan itu sangat head to head dengan PDIP pemilihnya. Itu langkah yang paling elegan lah yang bisa diambil. Atau itu tadi Pak Jokowi ikut dalam tanda kutip bermain di Kongres PDIP ini untuk menempatkan orang-orang yang ya paling nggak ramah pada dia. Menarik untuk melihat siapa saja nanti tamu yang akan datang ke rumah Pak Jokowi di Solo ketika Lebaran ya. Oh ya, Termasuk benar. juga nanti yang ke Open Hambalang house juga. biasanya ya. Termasuk juga yang dijamu Bu Mega juga di Toko Umar gitu. Betul. Sibuk lah pokoknya Detik News. Iya, nggak Lebaran gitu. Ya lebaran politik ya. Lebaran tapi tetap cek handphone juga ya. Oke deh, terima kasih banyak Mas Torik. Siap. Sudah mampir kembali memberikan pelajaran politik buat Mantap. kita. Betul. Terima kasih. Kita tunggu update terbarunya juga ya. Baik. Nyuruh-nyuruh kita. Kita kan nunggu. Oh, nunggu ya? Ya kan Mas Orun mau Nungguin aja ya. Studionya bikin apa? ganti-ganti terus ya. Seru kan? Gimana? Ramadan Suka Mas. Iya, studionya Iya. ganti-ganti terus. Rasa Ini ada strawberry. Proses pendewasaan diri nih begini emang suka ganti-ganti. Ada Nazar, ada Dewi Persik. Bukan adanya nastar kalau mau lebaran ya. Oke, kalau Ya gitu sudah. abis ini ini adalah tamu spesial buat Eiza selanjutnya. Karena beliau adalah salah satu pembaca dari buku yang diciptakan sama dokter ini. Betul, dan tentunya juga kelihatan kan bahwa memang aku butuh sekali sentuhan pencerahan, literasi juga dari dokter dan Untuk sekaligus Edo juga meluruskan segera. psikiater ini ya. Habis ini tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma Hore hore. there you go. Hore. Super excited kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan ini adalah segmen terakhir buat kita sebelum nanti ke Detik Kultum ya Zaya. Betul. Dan ini biasanya adalah segmen yang paling dinanti-nanti. Karena bintang tamunya super spesial. Kalau menurut aku ini adalah sebuah tajil untuk jiwa. Gue dari tadi udah bener-bener gak bisa deh ngomongin tajil mulu. Dari awal banget ya udah tajil banget ya. Opening jam 3 udah Sampai tajil. ke jiwa juga mau dikasih tajil tuh sama dia. Ya, karena kita perlu Kak dikasih Food for soul. Iya, food for soul atau refreshment lagi, ngingetin lagi kalau ya after all we're human with emotions Yes, gitu. Cuman obviously. kadang-kadang kayak kita bingung nih si emosi yang dar-der-dor atau mungkin juga ya ada yang mungkin nggak tahu cara meluapkannya, ada yang mungkin bahkan juga meluapkannya dengan cara yang kurang tepat Yes. gitu. Dan kayaknya dewasa ini untuk ngobrol sama psikiater tuh biasa aja, wajib malah kayaknya ya, Iya dong. harus gitu, bukan suatu yang tabu lagi gitu.
Gue kira lo tadi mau bilang ngomong sama psikiater agak susah karena makin banyak orang yang ngobrol atau nge-set waktu sama psikiater. No gitu worries, my psikiater know about you. ya. Enggak ya? Nah. Kita sore ini kedatangan Dr. Andreas Kurniawan, psikiater dan juga penulis buku bestseller yang udah berkali-kali cetak ulang. Selamat Ada sore. di studio. Halo, selamat sore. Dr. Andreas Dr. Kurniawan, Andreas. SPKJ. Yes. Ya. Tadi pengen takjil jiwa, Ya? saya yang masak. Itu dia. Kayaknya mah kalau biji salak doang mah lewat ya dok ya. Jadi sebetulnya awal mula pertemuan gitu ya aku dengan Dr. Andreas itu adalah ketika mendengarkan salah satu podcast favoritku juga. Terus gitu kayak kok bisa sih seorang psikiater chill gini ya kan, chill banget gitu menyampaikan ceritanya. Atau waktu itu juga si host podcastnya juga cerita tentang pengalamannya lah ya begitu. Dan ternyata stumble upon di Instagram Dr. Andreas ternyata menulis juga gitu. Justru salah satu buku yang jadi incaranku pada saat itu sulit karena masih PO War ya? gitu. War gitu. War buku tuh beneran loh, ternyata bisa Kan? juga. It does really exist. Betul. Ada buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring dan sekarang juga hadir di kita yaitu adalah seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Ini harus sambil nyontek karena judulnya panjang sekali. Betul. Fun fact, aku pun sering ketukar kadang-kadang. Kan? Gitu ya? Seorang wanita yang ingin pohon semangka di kehidupan apa ya, berikutnya apa kehidupan selanjutnya gitu. Jadi akhirnya belajar untuk nggak usah so-soan bikin judul panjang-panjang ntar nyusahin diri sendiri. Aku kira jadi ketukarnya dok mencuci piring di bawah pohon semangka. Gitu. Fusion ya. Fusion ya, mash up jadinya ya. Fusion antara dua buku gitu ya. Boleh diceritakan dulu dok, mungkin mengenai backgroundnya Dr. Andreas juga sampai akhirnya sekarang menulis buku yang mega bestseller gitu. Apa yang dituangkan dok di dalam bukunya? Baiklah. Kebetulan nih psikiater itu kan seorang dokter yang kita banyak berurusan dengan pikiran, perasaan, perilaku. Juga itu. Jadi kalau orang bilang ke psikiater itu ngapain sih? Ya udah kita cuma ngomongin pikiran, perasaan, perilaku. Tapi ternyata 3 hal tersebut kan luas banget. Duka adalah ada masalah di pikiran, itu ada perasaan atau di perilaku. Sama juga tentang penyesalan hidup. Buku kedua tuh ngangkat topik tentang kita tuh udah bener-bener hidup belum sih? Kita menyesal nggak sih dilahirkan? Apakah kita ketika nanti suatu saat kita waktunya untuk pergi, untuk berpulang, bisa nggak sih kita melihat hidup kita dan kita bilang aku cukup bangga menjalani hidup itu? Atau jangan-jangan kita bakal, aduh aku menghabiskan waktuku nih. Aku menjalani hidup dengan sia-sia. Nah berangkat dari keresahan tersebut, aku akhirnya mencoba mengumpulkan pengalaman dari diri sendiri, kalau juga dari keilmuan yang ada dan juga interaksi dengan pasien, dengan klien untuk menjadi satu buku ini. Gitu. Wow. Dan kayaknya tuh kalau lihat lagi dari judulnya gitu ya, ada kata dukanya gitu. Nah, sebetulnya ini kayaknya yang mungkin menjadi salah satu highlightnya di mana sebenarnya setiap orang tuh aren't everyone sad a little bit gitu. Kayak ada pertanyaannya gitu. Iya nggak sih dok? Ini menarik banget karena banyak ya orang yang datang ke psikiater atau psikolog itu dan mereka malah khawatir bahwa masalahnya terlalu kecil. Ya. Oh, oke. Banyak yang datang terus, aduh sebenarnya saya malu nih, takutnya ketika datang dibilang, ah ya elah masalah kamu cuma itu dong, cuma masalah cinta, cuma masalah kerja. Tapi sebenarnya kan kalau itu sampai membuat dia butuh mencari pertolongan, kayaknya ini nggak sesuatu yang kecil Nggak deh. bisa dikategorikan sesuatu yang kecil. Nah termasuk juga ketika ngomongin tentang duka ya, kadang-kadang dikecilkan oleh orang-orang sekeliling kita dengan mengatakan ya udah terima aja, ya udah sabar aja, udah didoain aja, atau ya kamu harusnya bersyukur masih ada yang lainnya gitu. Jadi seolah-olah dikecilkan. Nah padahal kan perasaan duka itu ada dan aku mau membahas juga makanya dalam buku gimana kita membedakan suatu perasaan yang wajar, perasaan sedih itu wajar betul, aku setuju banget. Tapi ketika sedihnya sampai membuat kita nggak bisa functioning, membuat kita menderita, bikin kita nggak bisa untuk menjalani hidup dengan nyaman, itu kayak sesuatu yang sudah tidak wajar deh. Ya jangan kita normalisasi dengan mengatakan ya wajar namanya berduka kan sedih gitu. Jadi buku-buku ini mengajarkan orang-orang untuk bisa memeluk dirinya sendiri dan juga masa lalunya juga termasuk
dan juga rasa duka yang dia miliki atau gimana, Dok? Ini keren juga, ini gue bikin jadi buku aja tuh judul headline-nya ya. Buku ini mengajarkan untuk memeluk diri sendiri. Masuk, karena bener, tepat banget. Aku pas denger, iya bener juga ya. Bener lagi gitu. Padahal aku belum baca loh, Dok. Menyentuh bukunya pun belum. Tapi mendengar tadi bahwa dari topik kita sendiri aja gitu ya, bagaimana bisa berdamai dengan masa lalu, terus tadi juga menuangkan perasaan-perasaan, rasa-rasanya. Apakah buku ini bisa membantu kita menjalani hari-hari itu lebih berdamai gitu dengan situasi? Wah, thank you banget Kak Edo. Aduh, kok demen banget nih. Karena benar, kita tujuannya tuh bukan melupakan ya, tapi kita memeluk dan berdamai dengan cara menerima itu sebagai rangkaian utuh dari hidup kita. Makanya judulnya yang buku pertama itu kan seorang pria yang melalui duka, bukan seorang pria yang menyembuhkan duka. Oh, duka tuh nggak bisa sembuh? Duka itu bukan sesuatu yang bisa disembuhkan. Kenapa? Duka itu sendiri bukan penyakit. Oke. Ya kan? Duka itu adalah sebuah kondisi di mana kita kehilangan. Nah, kita pernah mencintai seseorang atau sesuatu, lalu tiba-tiba seseorang atau sesuatu itu hilang. Jadi kita kehilangan objek cinta kita. Dan kita masih pengen mencari. Itulah yang membuat ada perasaan duka tersebut. Beda dengan trauma? Beda. Kalau trauma itu kan suatu luka yang terjadi di masa lalu dan membuat kita mungkin jadi ketakutan untuk menjalani hidup lagi. Begitu. Nah, jadi ketika kita melihat bahwa duka itu adalah sesuatu yang untuk dilalui, bukan untuk disembuhkan, moga-moga tadi kita bisa jalan beriringan. Makanya moving on itu bukan kita moving on dari duka kita, tapi moving on dengan hidup. Ya, dengan hidup kita terus bergerak dan kita tahu bahwa duka itu tetap ada, cuma lokasinya kita sesuaikan. Lokasi di mana kebetulan di masa lalu. Iya, ini kayaknya cocok nih sambil baca buku ini, backsoundnya Hilir Mudik itu adalah Bernadia. Yang mana? Kan? Yang pas ya. Dunia harus berputar, ya kan? Gimana pun juga dunia bumi masih berputar. Salah lagi. Oke, nah kemudian hadir kembali, ini yang mau kita obrolin juga. Ini yang susah dicari nih beberapa bulan yang lalu. Aku tadi pas baca Sekarang bukunya ada. tuh ngira ini adalah buku reinkarnasi. Ternyata Menarik ya. iya. Kebetulan itu salah satu yang topik dibahas di Oh, dalamnya. Kak, kamu bener iya. dulu deh. Hebat nih. Menurut Menjadi aku pohon kamu, semang. iya loh, Jangan dia plot twist ya, loh. sudah Dan aku baca, sudah cenayang. bikin resume semuanya. Iya loh, padahal Kebetulan saya ada ahli cenayang juga memang, keturunan dari keluarga. Begitu. Ntar saya konsul judul buku ketiga ya, sekalian ya. seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. What is it about, Dok? Jadi kalau tadi duka, yang buku tentang berduka kan premisnya adalah kita kehilangan seseorang yang pernah kita begitu cintai. Ini adalah berhadapan dengan momen di mana kita pasti akan kehilangan diri kita sendiri ya dengan tutup usia. Nah, jadi kita jadi diajak untuk mempertanyakan apakah kita benar-benar sudah hidup, apakah kita menyesali kehidupan kita. Jadi sebelum nungguin sampai nanti udah di waktu kita sudah tua dan sudah lelah, dari sekarang kita bisa loh mempertanyakan itu. Salah satu tadi kan kita mempertanyakan bahwa setelah mati aku kemana sih? Nah, tapi kita bukunya bukan cara spiritual untuk menjelaskan nih setelah mati ini akan terjadi, tapi lebih mengajak kita untuk refleksi. Gimana kalau seandainya setelah mati kita terlahir kembali, kita mau terlahir kembali menjadi apa sih? Begitu. Dok, punten. Seberapa penting pertanyaan itu diajukan ke diri kita semasa kita hidup? Wes, menarik nih ya. Nah, mungkin sekarang tidak terlalu penting, tapi ketika kita mencapai kondisi yang quarter life crisis atau midlife crisis atau existential crisis, ketika kita mempertanyakan, gua hidup ngapain sih sebenarnya? Pertanyaan itu menjadi sangat-sangat penting. Karena ketika kita jadi nggak menemukan untuk apa kita hidup, gitu ya. purpose-nya hidup apa, ya kita jadi menjalani hidup cuma survive aja tiap hari. Tidur, bangun, tidur, bangun. Dan cara jawabnya adalah dengan kita ya tadi dengan menanyakan, melihat semua hidup kita yang sudah kita lakukan selama ini, apakah kita bisa melihat hidup kita dan kita merasa bangga bahwa aku sudah menjalankan hidupku dengan penuh. Apakah ada penyesalan ketika nanti suatu saat kita akan berpulang. Karena banyak banget loh kan aku ketemu dengan pasien ya yang usianya bervariasi. Remaja, dewasa, muda, sampai yang tua pun ada. Dan nggak jarang orang-orang yang berusia sudah lanjut itu mereka jadi merasa menghabiskan waktunya. Penyesalannya macam-macam gitu. Jadi apalagi ya ketika mereka memiliki anak, ada kan proyeknya bersama dengan anak. Momen ketika anaknya sudah mulai kuliah, menikah, udah ninggalin rumah, baru tuh mereka merasa kekosongan dan mempertanyakan selama ini aku hidup ngapain ya? biasanya akan lebih berat menangani pertanyaan yang tua apa yang muda, Dok? Wah, ini susah ya. Ngasih pertanyaan gampang-gampang dong. Berdasarkan pengalaman dokter gitu misalnya kalau muda kan pastilah banyak ambisi yang jadi pertanyaan gitu buat Betul, mereka karena muda banyak banget pertanyaan kan. Oke. Kalau udah tua gitu Betul, apakah betul. mereka masih tetap overthinking
Wah, ini pertanyaannya kritis ya. Bahaya nih Bahaya. Tapi aku suka pertanyaan begini. Baik sekali. Karena memang setelah tadi kan ketika Kak Edo bertanya, aku jadi mikir iya juga ya. Ini berbeda pada orang-orang yang muda. Yang banyak adalah tentang kecemasan. Tentang masa depan. Orang yang sudah lanjut usia justru banyak penyesalan tentang masa lalu. Yang persamaan adalah kita sama-sama nggak pernah hidup di present moment. Kita nggak pernah hidup di masa kini. Pas lagi muda hidup di masa depan, mikirin, aduh nanti gue gimana ya pas udah tua ya. Pas udah tua, aduh harusnya dulu aku begini ya. Kenapa kita nggak mencoba untuk sekarang hidup di masa kini dan menyadari bahwa saat ini ada nggak sih hal yang masih bisa untuk kita kejar, ada nggak yang masih bisa kita ubah. Tapi bukan berarti kita yang kayak hustle culture, wah mumpung masih muda kita kejar terus. Kita juga mempertanyakan, kita melakukan ini buat apa sih? Apa kita sudah enjoy hidup atau enggak? Jadi indikatornya happy atau apa? That's good. Nah, topik di salah satu topik adalah membahas tentang kebahagiaan. Di bab 4 tuh aku membahas tentang kebahagiaan dalam 3 kata. Karena itu banyak pasien yang nanya, dok aku kok nggak ngerasa bahagia. Atau what is happiness? Yes, gitu ya. what is happiness? Gitu kan. Dan sulit ya untuk menjawab seperti itu karena kalau dalam buku aku menganalogikannya dengan gimana cara kita menjawab mie yang enak itu seperti apa sih? Kita Yang bisa pakai menjelaskan. rawit 2. Nah, tapi bagi orang lain, rawit tuh nggak enak. Kita pakainya yang gini, yang beda-beda. Nah, kita tahu. Tetapi ketika kita mengartikulasikan, kita menjelaskan itu, tiba-tiba jadi sulit. Sama juga, itu aja cuma sekedar mie doang. Apalagi konsep yang seabstrak happiness. Bakal berat sekali. Tapi itu banyak pertanyaan seperti itu. Dan aku sih banyak mengajak untuk melihat gini, happiness dalam 3 kata. Menikmati jalannya waktu. Oke? Jadi, banyak orang melihat bahwa happiness berhubungan dengan kita mencapai sesuatu. Dikejar-kejar waktu. Kejar-kejar. Nah, kita lupa bahwa menikmati jalannya waktu itu sudah bisa menjadi suatu happiness. Dan nggak selalu happiness itu berhubungan dengan ketawa. Contoh, orang yang suka naik gunung. Naik gunung itu kan capek ya. Ya, naik gunung capek, bawa barang berat. Tapi mereka menikmati jalannya waktu ketika melakukan itu. Di sisi lain, orang-orang yang nggak suka olahraga, nggak suka aktivitas, tiba-tiba disuruh nih, dikasih beban berat, suruh naik gunung. Dia nggak akan bilang itu bahagia, dia bilang itu penyiksaan. Makanya nggak boleh jadi orang yang procrastinating ya, suka nunda ya. Karena dia nggak nikmatin jalannya waktu jadinya. Yes. Ketika menunda itu kan kita memundurkan rasa sakit. Jadi sebenarnya kita ada rasa kayak kesenangan semu bahwa aku nggak perlu berhadapan dengan itu. Tapi pada akhirnya kita perlu untuk ketemu lagi dengan rasa sakit tersebut. Ih, seru banget. Sampai speechless Bener, juga ya. aku pengen nanya jadinya sama dokter kalau ketemu sama pasien tuh biasanya kayak ini nggak sih aftertaste-nya gimana sih? Apakah ada stresnya atau how you release the stress gitu? Waduh, ini boleh kita cerita-cerita Ini dikit ya? rahasia dapur kasih sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena begini. Cuma di detik sore. Karena salah satu teknik yang mungkin dulu kami belajar di proses pendidikan psikiatri ya kedokteran jiwa adalah gimana kita mengolah perasaan setelah ketemu sama pasien. Karena begini, kalau misalnya dokter yang lain kan mungkin ada alatnya ya, dokter bedah punya pisau gitu kan, mungkin dokter kulit punya suction, tapi dokter jiwa alatnya adalah diri dia sendiri. Jadi dia perlu mengkalibrasi dirinya dari waktu ke waktu. Lalu kami diajarkan gini, apalagi aku ketemu satu orang pasien nih, terus aku merasa, duh nih pasien kasihan banget, aku harus nolong dia. Ketika aku berpikir itu saja, aku perlu untuk merefleksikan diri, kenapa lu pengen banget nolongin dia? Sebaliknya ketika aku ketemu dengan seorang pasien terus ada gemes ya, pengen gitu kan. Nah, walaupun nggak dilakukan, tapi setelah selesai kita perlu untuk duduk sebentar dan merefleksikan apa yang membuat satu pasien tadi membuat kamu gemes dan pengen kayak merasa gitu, pengen push dia lebih besar lagi. Begitu. Nah, jadi memang itu yang kita lakukan dari waktu ke waktu, ada waktu jeda dan merefleksikan itu semua. Gitu. Gagal mengkalibrasikan itu biasanya faktornya apa, Dok? Biasanya ada unfinished business-nya sendiri, isu sendiri. Misalnya ya, kalau saya kan buku pertama itu tentang kedukaan, di mana saya menceritakan tentang kehilangan anak saya. Apabila saya nggak mengolah ini dengan baik, bayangkan ada seorang pasien datang dengan, dok saya kesel nih anak saya bandel banget. Nah, kalau nggak diolah dengan baik, gebrak meja tiba-tiba, lu masih mending. Nah, gitu kan, ini yang terjadi. Mulai mendingin ya. Karena harusnya kamu bersyukur, bla bla bla. Itu yang terjadi kalau misalnya nggak mengolah dengan baik. Saat itu, makanya kita mengolah dengan, saya memiliki rasa sakit tentang kehilangan anak. Tapi bukan berarti orang yang di depan saya yang mengeluhkan tentang rasa sakit, interaksi dengan anaknya, bukan berarti dia nggak valid perasaannya. Tugas kita adalah untuk mencoba berada di posisi dia dan membayangkan. Kalau menjadi dia, itu gimana ya sulitnya? Sebentar, aku tanya satu lagi. Seberapa besar itu relevansinya dengan spiritualitas, Dok?
That's very interesting. Nah, spiritualitas, Susah lu iya. pertanyaannya. Tenang dong, kita kan. Ini Karena aku mikirnya nggak ada di ini kita ya. Nggak ada di script. Ini unscripted. Karena mikirnya gini, kan banyak nih misalnya penghibur-penghibur yang kerap, dia tuh menyelamatin jutaan nyawa gitu dengan karya-karya dia. Tapi ternyata dia nggak bisa nyelamatin diri dia sendiri gitu. Dan kadang-kadang orang menyangkutinnya dengan spiritualitas lah, religiusitas lah. Itu gimana tuh? Dalam ilmu jiwa pun kita melakukan pendekatan secara spiritual kalau cocok dengan kliennya, dengan pasiennya. Sebenarnya sama, semua kayak misalnya tentang olahraga, journaling, ataupun mungkin saya meditasi. Semua itu akan efektif apabila si klien atau pasiennya siap untuk menerima itu. Nah, kalau secara umum sih memang spiritualitas itu sesuatu yang bermanfaat banget kalau kita terbuka untuk memproses itu. Karena spiritual itu terlepas dari tentang agama ataupun tentang suatu ritual tertentu. Spiritual adalah ketika kita menyadari ada sesuatu yang lebih besar daripada kita. Oke? Dan ini banyak terjadi kalau kita ngomong tentang spiritual experience ya. Tiba-tiba nih kita bahas nih, menarik nih. Aku punya cerita gini, ada pasien yang patah hati. Wah, ini klasik patah hati naik gunung. Nah, Binder dan iya kan? Patah hati terus naik gunung, katanya naik gunung bisa menyembuhkan. Dan ternyata memang benar. Beberapa pasien saya ketika mereka patah hati dan mereka naik gunung, itu mereka jadi pulih lebih cepat. Tapi bukan naik gunungnya sebenarnya. Pengalamannya. Ya, ketika dia naik gunung itu kan banyak prosesnya. Dia mencoba untuk membawa bebannya sendiri, dia dibantu oleh orang-orang, dia melangkah selangkah demi selangkah, dan dibantu oleh orang-orang lain berada di puncak gunung melihat begitu luas. Di situ dia melihat sesuatu yang lebih besar daripada yang dia tahu selama ini. Saat itu dia melihat bahwa bumi itu luas ya. Ternyata tuh orang nggak cuma dia doang lagi. Ternyata ketika aku down ada nih orang-orang yang belum ku kenal tapi membantu aku. Itu sebenarnya spiritual experience juga. Kita menyadari ada something bigger than us dan itu benar-benar mengubah otak kita. Tapi kalau Dokter Andreas cuma dengan cuci piring ya? Berhasil melalui itu. Salah satunya sebenarnya. Ya, kalau nyuci piring doang gitu. salah satu caranya. Nah, itu sebenarnya kenapa cuci piring yang diangkat. Saya mau untuk menggebrak suatu anggapan bahwa ada cara benar dan salah untuk berduka. Ya ibaratnya nih cuci piring itu udah absurd gitu. Berduka dengan cuci piring. Kalau itu aja valid, apalagi yang lainnya. Apalagi yang dengan menulis, dengan menyanyi, dengan naik gunung, silahkan aja nggak apa-apa. Oke. Gimana proses menuliskan dua buku ini, Dok? Apakah sebetulnya ini adalah pengalaman sendiri semua atau mungkin sebetulnya juga memetik kisah-kisah dari itu? Is it okay untuk sambil kisah-kisah dari klien? Selama anonim gitu ya, Dok? Sebenarnya saya akan mengatakan bahwa buku ini ditulis dengan bantuan banyak orang. Saya kebetulan cuma tukang nulis. Baik. Kebetulan cuma punya ide dan mengetik. Tetapi kan inspirasinya saya dapatkan dari pengalaman sendiri, interaksi dengan orang-orang. Ilmu-ilmu yang diajarkan dulu waktu pendidikan dan juga interaksi dengan orang-orang di sekeliling saya. Banyak saya mendapatkan pelajaran dari pasien-pasien atau dari klien. Jadi jangan kira bahwa ketika interaksi itu cuma mereka yang belajar dari dokternya. Dokter pun belajar juga. Dan itu kan memang dulu diajarkan oleh guru-guru saya waktu kita pendidikan ya. Ingat, pasien kamu itu adalah guru kamu. Kamu bisa belajar dari mereka, kamu bisa bereksperimen obat dengan mereka, dan kamu bisa melihat kesembuhannya langsung. Jadi buku ini adalah kumpulan dari tangan dan ide banyak orang. Nah, kenapa ditulis? Sebenarnya ini sih setelah saya mengalami kedukaan kan ada begitu sempat terangkat di sosial media dan beberapa orang jadi datang konsultasi karena mereka memiliki kedukaan yang serupa. Dan mereka datang dengan percaya bahwa ini kayaknya dokter ini bisa nih bantuin saya nih. Padahal saya juga bingung, kan namanya baru ya kan kayak gitu. Jadi saya mendengarkan dan akhirnya tuh dari situlah ada mengulang satu kata, oh begini gini gini. Datang lagi pasien baru, saya ngulang lagi. Lama-lama capek juga ya, gue ngulang-ngulang terus ya. Jadi mikirnya udahlah, gue tulis aja. Nanti begitu misalnya ada pasien, nah baca ini, pengennya gitu. That's how it works. If it works, it works gitu kan. Nah, pengennya gitu. Terus ternyata pas dalam proses waktu editing juga, mulai ada, ini kayaknya bisa diterima oleh orang banyak. Coba tuh waktu mau ngetes pun ngerasa, duh emang ada ya orang yang mau baca. Ya, ada insecurity. Ternyata banyak banget ya. Di luar dugaan gitu. Dan saya kagum sih bahwa minat baca itu ternyata masih tinggi. Jadi jangan terlalu percaya dengan anggapan bahwa minat baca Indonesia itu rendah. Ya. Ada minat baca itu ada. Bahkan apabila dipupuk, disiram, saya yakin sih bakal tinggi sekali. Betul.
Setuju. Dok, kita berharap kita bisa spend waktu jauh lebih banyak dari ini. Tapi kurang sorry ya. banget. Mungkin kita adain episode yang selanjutnya ya, bareng kan, sama ini Dr. rame Andreas kan, ya. makanya lanjut part 2 Wah, dong. betul, kalau itu rame, dia. ya. Tapi sayangnya kita terbatas ya waktunya ya, Terima Dok ya. kasih. Tapi yang jelas berarti bisa lebih tahu lebih dalam lagi gitu ya, melalui duka gitu, ataupun juga ini nih, ketika mungkin kamu mencari purpose lah ya. Yes. Ya, pingsan nih mic gue. Ini udah nggak PO lagi berarti ya? Di mana Udah. Dok bisa cari ini? Kalau sekarang sudah available di berbagai toko buku offline, udah bisa didapatkan. Dan terakhir sih dapat kabar bahwa di luar Pulau Jawa pun sudah ada. Jadi terima kasih ya pada tim semua yang terlibat, karena ini juga salah satu cara kan gimana supaya orang bisa mengakses informasi kesehatan mental dengan lebih luas lagi, dengan biaya yang lebih terjangkau. Betul. Ini menarik ini. Seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. berikutnya. Atau Panjang sekali judulnya. Ini disingkat jadi SWYIMP. masih tetap panjang. Masih tetap juga panjang. Biar ya. gampang, buku semangka dan buku cuci piring. Nah, itu dia buku cuci Benar, piring dan benar. buku semangka gitu Oke ya. deh. Baiklah kalau gitu Dok, sekali lagi terima kasih Thank banyak. you Dr. sudah Andreas. hadir, Sukses ya. selalu. Sukses selalu dan kita nantikan gebrakan-gebrakan berikutnya ya. Thank you Dok. Dan abis ini juga Detikers kita masih punya kultum juga ya kan. Ya sudah menjelang buka puasa. Yeah, finally. Ini temanya adalah panduan bagi istri untuk bersabar dan cara memperbaiki komunikasi. Kita Untuk yang simak. belum dan sudah menjadi istri ini wajib banget ya disaksikan. Thank you sekali lagi Dr. Andreas. Sama-sama. Kita Terima kasih. punya tagline. Nah. Kalau misalnya kita bilang detik sore, Dr. Andreas boleh Jawab. balas dengan Gak cuma hore-hore. there you go. Sip, dokter. Oke, Detikers jangan kemana-mana. Abis ini masih ada Detik Kultum. Tapi Detik Sore akan kembali lagi besok tentunya di jam yang sama. Di jam 3 sampai 5.30 sore. Akhir kata, Isa Magfira pamit. Eduardo Simaragir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Besok kita ketemu lagi tentunya. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. See you tomorrow.